Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya yang kami hormati pada pemateri pada siang yang berbahagia ini, yakni Bapak Daniel Lim. Kemudian selanjutnya yang kami hormati Bang Abdullah Haidar, yang mana selaku ketua dari acara kita pada siang hari ini. Dan yang saya banggakan teman-teman semuanya yang mengikuti kompetisi yang mana pada siang hari ini kita akan melakukan bootcamp kelas. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada siang hari ini tentang bisnis ideation atau ide bisnis gitu. Baiklah, kita buka acara kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawatul Quran atau pembacaan ayat suci Al-Quran dari saudara kita yakni Ridho Nanda Ardin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ridho Nanda Ardin yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran acara kita pada siang hari ini menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuki acara inti, kita semestinya mengetahui terlebih dahulu
pengenalan kepada pemateri kita pada siang hari ini, yakni Bapak Daniel Lim, yang mana beliau adalah seorang CEO, founder, and Chief Business Officer Digitech Innovation. Selanjutnya juga beliau membuka learning facilitator, business and career mentor. Ya, ini tentang bisnis ya, membuka mentor tentang bisnis. Jadi teman-teman semua nanti peserta yang mau bertanya silahkan lebih dalam lagi. Kemudian beliau juga banyak mendapatkan apa namanya sertifikat-sertifikat gitu. Luar biasa pada pemateri kita pada siang hari ini. Dan juga kalau nggak salah saya pernah berjumpa sama Bapak Daniel Lim itu di Sentul, acara inkubator kalau nggak salah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung aja. Jadi tema pada siang hari ini adalah business ideation. Nah, yang mana ini akan diterangkan oleh Bapak Daniel Lim. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Edrizal, panggilannya siapa nih? Edrizal, Pak. Edrizal ya, terima kasih. Ya, teman-teman saya coba share screen dulu. Ya, Pak. Masih aman yang bisa ya. Mohon, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat siang. Terima kasih telah hadir, gitu ya. Sesi kedua di hari ini, hari Sabtu, ya, tanggal 3 Februari, gitu ya, nggak berasa. Tahun 2024 sudah berlangsung, sudah berlewat nih 1 bulan gitu ya. Sekarang memasuki ke bulan kedua, itu bulan Februari. Bulan Februari banyak sekali hari-hari penting gitu ya teman-teman ya. Ada beberapa perayaan gitu ya. Ada Imlek, kemudian ada Valentine, dan yang paling penting ini adalah pada tanggal 14 Februari nanti. Ya, kita semuanya harus datang ke TPS untuk nyoblos ya. Ini sekali kampanye juga nih ya, karena kan dapat info bahwa banyak sekali pada yang mau golput gitu ya, tapi kayaknya tahun ini kita semua udah tahu, paham, dan apa yang mesti kita lakukan untuk hak suara kita masing-masing. Oke, itu intermezzo sedikit. Teman-teman, hari ini merupakan live camp untuk bootcamp kelas bisnis dari Taskia, dari program Taskia Youth Trainer Competition. Sorry, suara saya masih jelas ya teman-teman ya, kedengeran ya, aman ya. Pak. Oke, saya pengen ini waktu siang ini pasti waktu yang terberat gitu ya. Nanti sambil dengerin, sambil dengut-dengut gitu ya di ujung sana, sambil pada selonjoran nggak apa-apa, asal mudah-mudahan nanti ilmunya bisa masuk dan ada sesi tanya jawab. Boleh tahu nggak? Boleh ketik di apa namanya, di komen gitu ya. Ada yang hafal nggak? Ada yang tahu tidak bahwa ini live session yang keberapa nih sesi sore ini? Ayo. Live sesi yang keberapa ya seri ini, boleh nggak coba diketik? Hey guys. Ayo teman-teman, halo. Ini baru mulai nih ya, udah pada hilang jangan-jangan. Sesi keberapa? Ada yang tahu nggak? Nah, ada yang dijawab nih. Sesi kelima, iya betul, sesi kelima. Artinya masih aware ya, hasil aware gitu ya, kerjanya teman-teman panitia ini berarti mereka tahu nih ini sesi kelima gitu ya. Jadi sesi keberapa ya? Aduh, kenapa kalau yang nggak jawab kelima berarti ada bolong tuh berapa sesi, karena dia tidak hafal sesi keberapa gitu ya, teman-teman panitia. Oke, thank you teman-teman yang sudah info bahwa ini betul sesi kelima ya. Mudah-mudahan ini baru setengah jalan sebenarnya ya. Oke. Nah, kita sebelumnya tadi perkenalkan sedikit tadi dari disampaikan oleh panitia, tapi saya akan coba perkenalkan lebih lanjut lagi ya. Jadi, kenalkan, namanya saya dengan Daniel, panggilan singkatnya Daniel. Saat ini saya menjabat sebagai co-founder sama Chief Business Officer di perusahaan Digitech Innovation gitu ya. Dan
Apa sih Digital Innovation? Digital Innovation adalah agensi ya. Kami adalah suatu perusahaan yang bekerja untuk digital software dan platform. Ya, selain itu juga kami memprovide atau membuka service untuk profesional digital konsultasi maupun training. Ya, itu terkait dengan digital. Apa yang sekarang yang sedang saya lakukan. Kemudian sesuai yang tadi disebutkan, saya juga sebagai seorang learning facilitator gitu ya, bisnis maupun career mentor. Ya, kenapa saya men-positioning diri saya sebagai learning facilitator dan bisnis dan career mentor, ceritanya panjang gitu ya. Kenapa? Background saya sudah kerja di banking atau sebagai banker selama 27 tahun ya. Pertama kali saya kerja di tahun 97. Nah, sekarang saya mau ada pertanyaan kedua nih. Teman-teman yang sudah lahir di tahun 97 ada nggak? Saya udah mulai kerja loh tahun 97. Ada yang udah lahir belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, berarti ini semuanya masih di bawah 25 gitu ya. Beda kita nggak banyak sih sebenarnya ya, sama aja sebenarnya, punya selisih sedikit. Jadi teman-teman udah tahu umur saya gitu ya, bahwa kerja saya dari tahun 97 saya udah kerja gitu ya, berarti kurang lebih sekarang tahun 2004 berarti kurang lebih 27 tahun di perbankan gitu ya. Kerjanya apa sih gitu ya Pak ya? Kerjanya ada di business development, kemudian saya juga pernah handle yang namanya customer experience, kemudian wealth management, service, people development. Kerjanya ada berapa banyak selama 27 tahun. Saya sempat berpindah-pindah tuh selama ada 7 bank. Ya, baik itu bank asing, bank lokal gitu ya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi kalau ngomong perbankan gitu ya, asam garamnya gitu ya, mulai dari zamannya dulu perbankan belum ada sehebat secanggih sekarang gitu ya, bisa rekening bisa pakai handphone, nggak perlu datang ke cabang gitu ya. Saya masih ngalamin gitu, ketemu sama nasabah yang masih ngantri ya, zaman-zaman tahun 98 atau 2008 yang ketika masih ada krisis gitu ya. Nah, itu tuh mulai tuh yang namanya bank diantri dan sampai itu diras gitu ya, itu saya ngalamin tuh ya. Ngalamin ketika berbagai macam gejolak politik gitu ya. Wah, itu benar-benar periode-periode pengalaman yang sangat berarti ya, sambil banyak sekali kalau teman-teman tahu yang namanya digitalisasi itu sebenarnya paling banyak itu ada berpengaruh di mana? Pengaruh di sistem finansial. Jadi teman-teman kalau boleh dibilang ya, sistem finansial itu yang paling mengalami digitalisasi ya, atau disrupsi ya, disrupsi mengenai digital itu yang paling utama ya, dimulai dari dulu yang ada namanya pembukaan rekening gitu ya, di Bank BTPN gitu ya, di yang pertama kali, akhirnya lambat laun semua sistem perbankan berevolusi gitu ya, sampai sekarang, bahwa sekarang semua sudah tidak perlu datang lagi ke bank. Nah, itu salah satu evolusi yang saya hadapi tuh ya, dari 27 tahun yang lalu. Nah, apa yang sekarang setelah saya mengalami berbagai macam pengalaman di banking, saya juga beraktif untuk salah satu member ya di UMKM organisasi namanya Harmonisia. Harmonisia ini adalah asosiasi trainer, mentor, coach wirausaha Indonesia. Ya, fokusnya apa asosiasi ini? Asosiasi ini fokusnya untuk membuat UMKM untuk bisa go digital supaya mereka bisa naik kelas. Ya, itu caranya. Harmonisia ini adalah bagian dari Yayasan Wiranesia, di mana pendiri atau founder dari Yayasan Wiranesia adalah pendiri atau salah satu ideator dari OKOC zaman dulu gitu ya, mungkin 6-8 tahun yang lalu kalau teman-teman pernah dengar OKOC. Dan sekarang OKOC sudah diadopsi sistemnya oleh gubernur yang kita yang terakhir dengan Jakpreneur. Nah, itu kurang lebih silsilahnya untuk yang organisasi itu. Nah, kurang lebih 3 hal itu aja latar belakang saya gitu ya, bahwa sekarang saya aktif sebagai co-founder dan chief officer Digital Innovation. Senior banker itu adalah pengalaman saya sangat berharga 20 tahun dan member UMKM. Ya. Nah, apa sih beberapa sertifikasi yang saya terima adalah, atau yang setelah saya lakukan adalah, saya juga ambil yang namanya sertifikasi untuk coaching di Ericsson Coaching Internasional. Kemudian Wealth Planner Certification pasti, kenapa? Karena saya bankers gitu ya, dia ambil sertifikasi di FSVB atau SPK Indonesia. Dan 1 tahun terakhir, ini sertifikasi saya 1 tahun terakhir ya, saya nggak bilang sertifikasi saya selama 20 tahun, nanti berlembar-lembar slide-nya nggak selesai. Ini yang 1 tahun terakhir aja ya, mini MBA program
saya juga ada ambil di School of Business and Management punya Institut Teknologi Bandung kerjasama dengan Kunci dari Telkom. Kemarin saya juga ngambil kurang lebih hampir 3-4 bulan gitu ya. Kemudian karena sekarang keniscayaan bahwa yang namanya digitalisasi itu nggak masuk ke dalam industri e-commerce atau bisnis, jadi saya juga ngambil sertifikasi untuk social e-commerce yang diberikan oleh Kominfo gitu ya. Nah, itu beberapa sertifikasi yang saya mau coba dengan umur yang tidak muda lagi gitu ya, tapi tetap mau belajar ya, tetap mau mempersenjatai diri atau membuat stempel diri saya gitu ya sebagai saya justru bukan akademisi gitu ya, tapi saya adalah pelaku usaha dan ini saya adalah karyawan yang berusaha untuk menjadi seorang entrepreneur saat ini gitu. Jadi saya tetap memerlukan beberapa sertifikasi yang saya ambil. Nah, kurang lebih itu latar belakangnya. Oke, next. Nah, ini beberapa reward dan recognition saya selama 27 tahun saya berkarir di perbankan gitu ya. Ada beberapa ini 4 dari 7 bank yang telah saya geluti gitu ya. Di Bank Niaga gitu ya. Jadi saya pertama kali kerja itu sebagai telemarketing. Tugasnya cuma hanya ngangkatin telepon aja gitu ya. Telemarketingnya benar-benar telesales gitu ya. Jadi cuma ngangkatin telepon. Nah, tapi di setiap tempat di mana saya bekerja, saya selalu untuk berusaha mendapatkan yang terbaik sesuai apa yang saya geluti saat itu ya. Di Bank Niaga saya mendapatkan beberapa performance, kemudian habis dari Bank Niaga saya pindah ke Bank DBS Indonesia yang punyanya Bank Singapura gitu ya. Kalau teman-teman datang ke Singapura itu Bank DBS itu udah kayak Bank BCA-nya di sini gitu ya. Karena dia punya bank pemerintah di mana-mana ada. Jadi saya juga dapat excellent performance, kemudian dapat chairman. Habis dari DBS saya pindah ke Bank Permata gitu ya sebagai pimpinan cabang. Nah, dapat juga tuh pada saat itu beberapa produk bank insurance lagi happening di Bank Permata. Ya, saya berusaha untuk mengejar itu performance. Aslinya saya orang sales sebenarnya, ya. Itu beberapa recognition dan reward. Dan terakhir saya di Maybank Indonesia sampai tahun 2023 tahun lalu. Ada beberapa penghargaan setiap tahun yang saya achieve. Ya, ada beberapa Blue Eagle Award yang selama berturut-turut dan terakhir sebagai Best Regional Kasa Performance. Ya, posisi saya terakhir sebagai Vice President di Regional Jakarta. Itu adalah di karir saya secara di perbankan. Next. Nah, karena saya memutuskan tahun lalu itu untuk mulai membuat diri atau mengeksposur diri saya supaya lebih baik lagi ya sesuai dengan ekspektasi saya. Kerja 20 tahun itu lama-lama bosan juga teman-teman gitu ya. Akhirnya saya berpikir apalagi yang mesti saya lakukan sebelum menjelang pensiun gitu ya. Jadi saya berusaha untuk merubah diri saya, mindset saya untuk bisa melakukan sesuatu sebelum terlalu tua untuk melakukan hal-halnya gitu ya. Karena saya melihat sekarang anak-anak muda itu sangat produktif, sangat aktif dan sangat gesit gitu ya. Kadang-kadang saya merasa ngiri gitu ya. Kenapa saya nggak dilahirkan 20 tahun yang lalu gitu ya dengan umuran kalian dan saya tetap bisa ikut dengan masa-masa yang sangat happening gitu ya. Di mana katanya faktor bonus demografi untuk milenial itu begitu banyak gitu ya dalam lingkaran tersebut gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk coba selesai bekerja gitu ya, ngambil pensiun dini, bergerak di bidang ambil usaha di bidang digitalisasi gitu ya, sambil saya mempersiapkan diri saya untuk bisa memberi. Kalau dulu saya bekerja banyak ilmu yang terima, saya pikir udah waktunya saya memberi lagi ya. Jadi saya ingin praktekkan ilmu-ilmu saya ke lapangan gitu ya, ke teman-teman yang membutuhkan. Ya, ini beberapa 1 tahun 6 bulan terakhir yang saya lakukan mengikuti beberapa forum dan ada beberapa yang diajak kerjasama. Yang paling kiri itu dengan Coach Nesia dan Rakamin. Teman-teman tahu Rakamin Academy gitu ya. Saya juga sebagai salah satu coach untuk karir coaching bekerja sama dengan Pak Andika, CEO-nya dengan Coach Nesia. Kemudian pernah ikut FOSE kalau teman-teman tahu gitu ya di Leadership Forum. Kemarin sebagai salah satu mentor ya. Dan nah itu tadi dibilang sama tim dari Taskia, saya pernah mengisi acara Startup Talk di Taskia Inkubator di Sentul. Nah, ini adalah beberapa dari aktiviti saya. Ya. Lanjut. Oke, kita masuk materi ya. Jadi cukup perkenalan gitu ya mengenai background saya gitu ya. Jadi teman-teman nggak dengar Pak, Bapak
kuliahnya sampai di mana, dapat apa segala macamnya. Aduh, saya nggak pakai SS-an lah, mau S1, S2, S3 gitu ya. Karena saya pekerja sebenarnya gitu ya. 20 tahun menurut saya itu salah satu modal saya gitu ya untuk bisa memberi. Karena gini, manusia itu diciptakan berbeda-beda. Ada yang memang dia bisa memberi atau bisa apa ya istilahnya, dia bisa memberikan sesuatu itu karena apa? Karena dia akademisi. Bolehlah dikejar ilmu. Tapi kalau ada orang-orang memang udah pelaku gitu ya. Pelakunya baik itu pelaku industri maupun pelaku non industri kayak saya bekerja. Tapi apapun yang kita lakuin, kalau kita berniat untuk bisa memberi kembali gitu ya, atas apa ilmu yang telah kita terima, itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi makanya kita mau balik lagi ke sini, business ideation. Bagaimana kita akan belajar dalam 1 jam ke depan gitu ya, saling sharing bagaimana cara menemukan ide bisnis. Nah, sebelum lanjut, teman-teman di sini siapa yang sudah tes lagi ya, karena jangan sampai saya ngomong sendiri gitu ya, di ujung sana juga punya acara sendiri gitu ya. Kita tes lagi supaya ada two way communication. Teman-teman boleh klik ya, taruh di komen gitu ya, di chat ya gitu ya. Siapa sih saat ini yang sudah punya bisnis dan sudah menjalankan bisnis? Boleh nggak bilang saya. Kalau misalnya sudah, boleh share sedikit bisnisnya apa? Yuk. Jadi siapa peserta di sini yang memang punya ide bisnis dan ide bisnis sudah dijalankan jadi bisnis? Ada nggak? Teman-teman? Tes? Ada nggak yang sudah punya ide bisnis tapi dan sudah dijalankan, sudah implementasi? Ada nunggu chatnya? Kalau nggak ada chat berarti artinya ini sebelum, jadi semua yang ada hadir di sini belum ada implementasi bisnis, baru ide. Betul nggak tim panitia? Ada yang udah punya bisnis, Pak? Ada Saya yang malu. mungkin nggak hadir. Ya, Ada mungkin di dia sini, nggak Pak. hadir. Ya. Ada Pak, ada. Ada. Sip. Nah, artinya tapi nggak hadir ya, nggak apa-apa. Artinya thanks God bahwa yang hadir saat ini gitu ya belum punya bisnis. Nah, ini mungkin materinya agak lebih bisa masuk ke teman-teman gitu ya. Sekarang pertanyaan kedua. Ada yang punya ide bisnis ya, tapi belum dijalanin. Ada nggak yang sudah punya di kepalanya itu, udah ada idenya itu. Saya mau melakukan A, B, C, dan setiap malam dibawa tidur sampai nggak tidur tuh. Kenapa ya? Sampai dibawa sholat tahajud segala macam, itu ide nggak hilang dari kepala tuh. Kan ada yang begitu tuh ya, idenya ngiang-ngiang aja gitu. Ada nggak? Itu idenya udah ada di kepala gitu, tapi belum dijalanin. Teman-teman? Kalau itu sih ada Pak Ada kayaknya. nggak? Ada ya? Atau yang ketiga gitu ya? Yang ketiga adalah gini, bingung Pak, saya nggak punya ide sama sekali, bingung, nggak tahu idenya terlalu banyak di kepala saya sampai bingung mau pakai yang mana ide tersebut. Itu juga nggak apa-apa gitu ya. Karena menemukan suatu ide itu susah-susah, gampang langsung klik dan tahu dan yakin. Ada yang sudah yakin dan sudah dijalankan, ada yang terlalu banyak mikir gitu ya, terlalu banyak ide gitu ya, akhirnya nggak diimplementasi gitu ya. Nah, ini unik deh ya dari mengenai bagaimana menemukan ide bisnis, teman-teman. Ya. Oke, next. Bentar ya. Oke. Ini teman-teman tahu OpenAI ya, foundernya Sam Altman. Saya mengutip salah satu dari quotes-nya. Dia adalah ide bisnis yang baik adalah apa sih? Adalah intersection atau persimpangan dari apa yang kalian tahu, apakah yang kalian jago, yang mahir, dan apa yang kalian suka gitu ya. Dan nilai atau value apa sih yang bisa diberikan ke customer dan klien dari ide bisnis tersebut. Gitu ya. Jadi 3 hal menurut dia. Menurut dia adalah intersection atau persimpangan dari apa? Dari apa yang kalian tahu, yang kalian mahir, ya, dan apa yang kalian suka dan nilai yang bisa diberikan di situ. Ya, itu quote-nya dia. Next. Karena kita masuk ke business ideation. Apa sih langkah-langkah yang kita dibutuhkan atau yang kita perlu lakukan untuk bisa menemukan satu ide bisnis gitu ya? Satu ya pasti mencari idenya dulu gitu ya. Kalau ide nggak dicari ya nggak ketemu sih ya. Jadi mesti dicari dulu untuk membuat bisnis. Yang kedua, setelah kita tahu idenya ya, kita mesti tahu bagaimana kita melakukan implementasi ide bisnis itu dengan suatu solusi.
Ada ide bisnis, tapi solusinya apa? Apa yang mesti dilakukan? Itu implementasi seperti apa? Ada 3 cara. Ada low hanging fruit theory, inside out, ya istilahnya. Ada market gap, outside in, dan ada hybrid atau gabungan dari poin 1 dan poin 2. Ya. Yang ketiga adalah kita mesti tahu kalau sudah ada ide bisnis, kita juga mesti tahu ada outcome. Hasil dari ide bisnis itu mau seperti apa. Nah, ini 3 pokok poin yang akan kita diskusikan dalam sesi saya kali ini, gitu ya. Kita lanjut, masih aman ya? Ide bisnis sama dengan temukan masalahnya dulu. Kalau tadi pagi ada sesi mengenai innovation, saya tadi sempat ikut gitu ya. Pak Fajar kalau nggak salah ya, betul Haidara tadi pagi ya. Betul. Dia ada menyinggung ada beberapa hal seperti yang saya kemukakan nih di slide ini. Adalah kita mesti ada problemnya dulu, ada masalahnya dulu, baru ketemu bisnis. Kalau teman-teman masih ingat ada beberapa statement yang diberikan oleh Pak Fajar tadi pagi. Sesi pertama adalah kita mesti tahu problemnya dulu. Habis sudah kita tahu problemnya, apakah problem itu cukup layak gitu ya untuk bisa di-serve atau dipangkas untuk dikembangkan, dilayani ya, dan memiliki nilai value yang cukup baik gitu ya. Ada beberapa masalah-masalah kita temuin gitu ya, tapi kita nggak berpikir bahwa solusi ini atau problem ini bisa diselesaikan atau dilayani sesuai yang bisa menghasilkan gitu ya. Nggak semua problem bisa hadir seperti itu ya. Itu 2 hal penting. Find the problem first, karena ide itu akan muncul dari problem. Kalau nggak ada problem, nggak mungkin nggak ada ide. Seperti tadi pagi dia ada cerita mengenai yang kuda menjadi mobil gitu ya. Kemudian dia cerita lagi beberapa hal, itu kenapa? Karena ada problem gitu ya. Ya, baru bisa jadi bisnis. Kayak tadi yang dibilang bahwa nemuin ojek susah gitu ya, karena mesti nungguin di tengah jalan, telepon juga nggak ada, harganya itu bervariatif gitu ya. Nah, itu juga salah satu problem akhirnya jadi ide yang tadi pagi disebutkan Pak Fajar. Ya, ini masih nyambung dengan materi yang siang ini. Nah, kemudian ada memenuhi kebutuhan pasar, mampu merancang solusi yang tepat dan bernilai tinggi. Ya, kebutuhan pasar itu apa? Kita ada problem, solusinya tepat, tapi solusi itu juga mesti punya value atau nilai yang tinggi. Ya, teman-teman. Dan nggak lupa juga keunggulan bersaing. Ide bisnis memiliki kesempatan untuk mengisi kesenjangan pasar atau market gap, gitu ya. Dan juga ada diferensiasi yang unik. Ya, Pak Fajar tadi pagi juga ada sempat singgung beberapa yang namanya diferensiasi. Ya, diferensiasi itu adalah produk-produk yang sudah ada, tapi kita mau melakukan variabel-variabel yang berbeda supaya market pasar lebih banyak, gitu ya. Konsumennya juga lebih beragam, gitu ya. Jadi kita punya multiple segment, ya, atau multiple needs, karena manusia itu kan bahasa istilah kasarnya kan banyak maunya gitu ya. Nah, kita harus bisa memenuhi itu dengan apa? Menggunakan diferensiasi produk ya. Nah, intinya bisnis harus tercipta dengan pengetahuan mengenai masalah yang ingin diselesaikan dulu. Ya, begini. Ide bisa muncul kalau kita ada satu masalah yang kita akan bisa selesaikan. Itu poinnya ya. Itu poin dari slide ini. Lanjut. Nah, bagaimana untuk kita bisa tahu problem? Ya, bagaimana kita find problem? Karena problem itu gampang sih. Ya. Kalau namanya kita mau cari masalah mah gampang sebenarnya cari masalah. Tapi masalah apa yang benar-benar punya nilai value untuk bisa diberikan solusi, itu poinnya. Ya. Ini ada beberapa metodologi atau indikator untuk bisa metode yang bisa dilakukan untuk menjawab final. Yang paling gampang observasi lingkungan. Nggak usah jauh-jauh. Kalian bisa lihat sekeliling, ada pasar, ada sekolah, kantor gitu ya. Tinggal cari aja gitu ya. Sebenarnya di lingkungan kita sekitar itu apa sih yang bisa kita lakukan? Kemudian caranya gimana? Caranya kita bisa lakukan wawancara, kuesioner, analisis data, dan penempatan langsung. Nah, dan jangan lupa, ketika kita melakukan observasi lingkungan untuk menemukan suatu masalah, kita juga mesti punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan kita mau mengidentifikasi tren yang sekarang ada di lapangan apa sih? Kalau di pasar itu sekarang lagi tren orang jualan apa sih? Gitu ya. Barang-barang jual apa sih? Gitu. Nah, setelah pasarnya apa yang bisa dilakukan dan masalah apa yang bisa diselesaikan. Itu tujuannya. Ya, baru kita bisa tahu observasi lingkungan. Ya, contoh, nggak usah susah-susah kalau teman-teman sekarang masih kuliah ada di kampus gitu ya. Salah satu contoh adalah dulu lagi zaman saya kuliah nggak ada tuh yang namanya dispenser food and beverage ya, yang tinggal dimasukin uang 10.000 keluar minuman, dimasukin ini dapatnya apa coklat segala macam, itu dispenser ya.
Dulu kalau kita lagi dulu kuliah gitu ya, kalau mau beli kopi, mau beli minum teh botol ataupun kita mesti jalan tuh keluar kantin tuh, ya, kecuk gitu ya, pindah gedung gitu ya jauh. Tapi kan sekarang kadang-kadang kita keluar dari kamar, keluar dari pintu atau ruang sekolah kita di bawah tangga, di samping tangga gitu ya, atau di depan lobi udah ada dispenser gitu ya. Tapi nggak di semua kampus sih, tapi rata-rata sekarang udah dipasang tuh beberapa kampus yang gede, betul ya. Jadi itu salah satu juga problem apa? Karena mahasiswa itu kadang-kadang ngejar SKS itu kan pengen cepet-cepet lulus tuh. Jadi berpindah dari ruang satu ke ruang lain kan cepet gitu ya, apalagi jauh. Kadang-kadang dari gedung A ke gedung B gitu ya. Padahal kantin di gedung F di belakang. Aduh, nggak ada waktu nih lari-lari gitu. Belum hujan. Tapi dia aus gitu ya. Butuh penyegaran segala macam. Nah, dipasang lah gitu ya. Namanya dispenser-dispenser yang kalian bisa beli langsung dari dispenser. Ya. Nah, itu salah satu yang dimaksud dengan observasi lingkungan, menemukan masalah dan ada solusi. Gitu ya. Nah, malah sekarang lebih canggih lagi kalau teman-teman tahu ada beberapa kampus yang dipasangin apa? Ya, self-serving untuk melakukan fotokopi. Betul nggak teman-teman tahu? Ada mesin-mesin fotokopi yang ditaruh di lobi-lobi kampus. Jadi kalau mau nyari fotokopi nggak harus lagi ya ke samping kampus, depan kampus gitu ya, tempat fotokopi. Tapi kenapa? Udah ada mesin-mesin yang bisa melakukan fotokopi sendiri. Nah, itu salah satu contoh bahwa mesin fotokopi itu timbul, mesin-mesin minuman itu timbul kenapa? Karena ada problem yang dihadapi oleh mahasiswa sehingga mau di-solve. Ya, itu contoh. Ya, ini saya ambil contoh yang paling simpel yang memang teman-teman sehari-hari bisa paham gitu ya, karena saya ambil contoh yang kampus. Ya, kalau di perkantoran gitu ya, kalau istilahnya kalau boleh sharing ya, observasi lingkungan yang saya lakukan adalah gini. Ketika saya jadi pimpinan cabang sekian tahun dan kemudian saya dapat promosi akhirnya memimpin 40 cabang di Jakarta gitu ya, khususnya Jakarta Utara, Jakarta Barat, saya berpikir bahwa teman-teman di cabang itu kadang-kadang nggak hafal atau tidak paham mengenai resiko. Karena kerja di bank itu yang penting adalah bagaimana kita bisa memanage namanya resiko. Karena kejahatan perbankan itu begitu marak sekarang ya. Jangankan yang sekarang pakai online, yang dulu nggak online aja masih banyak. Tapi kan teman-teman cabang atau frontliner, CS teller segala macam itu mesti dibekali dengan apa? Prinsip-prinsip kehati-hatian, prinsip-prinsip resiko, apa yang mesti mereka tanggulangi. Kalau datang nasabah seperti ini, sana bisa dipercaya apa enggak gitu ya. Nah, memahami yang namanya peraturan atau prosedur resiko itu kan banyak sekali. Yang saya lakukan apa ketika saya melakukan observasi? Akhirnya saya pikir bagaimana caranya supaya mereka hafal dan nggak memberatkan. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah memasang namanya papan disiplin board. Saya bilangnya disiplin board. Kenapa? Saya mau mendisiplinkan ya para petugas cabang, para frontliner tersebut membaca prosedur perbankan secara disiplin setiap hari pada saat mereka datang dan sebelum mereka pulang. Saya bikin disiplin, tapi tetap ada mekanismenya, ya. Jadi kalau setiap kali mereka sudah baca, mereka akan tempelin tuh botnya itu bentuknya itu akan magnetic ya. Magnetic dan ada warna-warni, ada button warna-warni, ada warna kuning, hijau segala macam. Nah, kalau mereka sudah, jadi setiap hari saya bilang gini, setiap hari Senin warna merah, hari Selasa kuning, hari berikutnya lagi Rabu hijau gitu. Kan kita bisa beli bottomnya. Nah, materinya saya kasih print berbeda-beda. Jadi ketika hari ini Senin, kalau mereka sudah harus baca, mereka harus tahu. Jadi saya mesti ganti bottomnya karena sekarang udah hari Senin, bottomnya masih merah. Nanti saya minta mereka screen capture, kirim by WA. Nah, kalau ada yang nggak mengganti itu bottomnya, berarti mereka tidak membaca prosedur hari itu yang harus dibaca. Simple as that. Itu ide yang kemarin saya bikin ketika saya pegang 40 cabang. Akhirnya mau tidak mau setiap hari mereka mesti melihat, oh kalau saya mesti baca, saya mesti ganti itu bottomnya. Ketika dia ganti, dia akan membaca itu di papan. Tapi kalau dia nggak ganti, artinya ada orang yang nggak membaca. Nah, itu udah biasa tuh, dapat teguran. Itu salah satu sistem, kenapa? Karena saya melakukan observasi lingkungan. Gitu ya. Caranya yaitu wawancara pengamatan langsung. Itu contoh. Ya. Oke, kemudian observasi produk dan jasa lainnya, ya. Nah, ini adalah kalau tadi kan belum ada produknya, ya, belum ada ide dan solusinya, tapi dengan pengamatan langsung yang ada di sekitar kita bisa tahu apa solusi atau problem dan solusi yang mesti kita solve. Yang kedua yang sebelah kanan itu adalah barangnya sudah ada, produk dan jasanya sudah ada, solusinya sudah ada dalam bentuk apa? Berbentuk jasa dan produk. Nah, tapi kita bisa mengobservasi. Namanya orang hidup itu kan kebutuhannya makin lama makin bertambah. Ya, tentu pasti kebutuhan dengan dibantu dengan teknologi, exposure secara globalisasi gitu ya.
itu membuat kita itu punya demanding yang memang berubah dari tahun ke tahun, gitu ya. Contoh salah satunya, ya. Ini di sini saya pakai yang contohnya itu adalah analisa bahan baku, produk dan layanan. Kita bisa contoh salah satunya, teman-teman dulu pernah tahu ada sampo dan conditioner ketika kita mandi, gitu ya. Akhirnya kenapa? Mereka melihat habis selesai mandi saya pakai sampo, kemudian mesti keramas lagi, bilas lagi, pakai lagi conditioner. Akhirnya pernah dibuat satu namanya apa? 2 in 1. Sampo dan conditioner jadi satu. Itu kenapa? Artinya mereka melakukan observasi bahwa mereka menggunakan sampo dan conditioner itu jadi 2 kali keramas seolah-olah. Tapi akhirnya dibikinlah ya namanya produk sampo 2 in 1. Itu salah satu contoh. Yang kedua adalah gini. Dulu zaman saya lagi kuliah nggak ada tuh yang namanya Indomie rasa ayam geprek gitu ya. Nggak ada tuh namanya Indomie rasa ramen Korea gitu. Nggak ada itu dulu. Mana ada gitu ya. Indomie ya Indomie gitu, rasa ayam bawang, rasa ayam itu dari dulu. Tapi ya karena berkembangnya waktu, ada kebutuhan manusia dan globalisasi yang tadi saya cerita, akhirnya muncullah beberapa varian-varian baru, mie goreng rasa ayam geprek, mie goreng rasa rendang gitu ya. Itu kan salah satu dari observasi yang dilakukan. Termasuk apa? Ya, ada yang Indomie sekarang rasa ramen. Dulu mana ada orang tahu ramen. Kenapa? Karena globalisasi ini ya, teknologi informasi yang begitu sangat gencar membuat kita itu harus tetap berevolusi. Ya, itu salah satu contoh yang tadi, observasi lingkungan dan observasi produk dan jasa lain. Ya, teman-teman jadi paham gitu ya dengan dari contoh-contoh yang saya berikan ya. Aman? Kecepatan nggak saya ngomongnya? Aman, Pak. Aman, Pak. Sip. Kemudian masih pada sadar ya. Oke, next. Next step setelah kita lakukan observasi. Ya, tadi cara standarnya dua, observasi atau melihat yang sudah ada untuk dijadikan sesuatu lagi. Ya, atau diferensiasi produk adalah mengubah hasil observasi menjadi ide bisnis. Gitu ya. Udah tuh, observasi udah ada, kita udah temuin masalahnya gitu ya, tapi kita bagaimana caranya kita bahwa masalah observasi dari masalah tersebut bisa jadi ide bisnis. Caranya apa? Caranya ada 3. Satu, kita pakai teori namanya low hanging fruit theory, inside out. Caranya apa? Apa yang kamu punya, apa yang kita paham, apa yang menjadi kelebihan kita, yang paling mudah dan paling efisien, itu yang kita lakukan. Itu yang pertama. Low hanging fruit theory. Teman-teman, udah pernah belum mendengar istilah ini, low hanging fruit theory? Seperti saya ini agak familiar sih, tapi kalau yang nggak pernah dengar, nggak apa-apa bilang. Belum. Iya. Atau tap-tap layar juga boleh, nggak apa-apa. Kalau masih lagi pada di TikTok, lagi beli, lagi belanja, mungkin lagi shopping ya. Oke, teman-teman, ada nggak yang udah paham? Mudah-mudahan udah pada paham ya, udah pernah sering dengar ya namanya low hanging fruit theory ya. Ya. Nanti kita akan lebih detail lagi. Kemudian market gap theory, outside in. Tadi adalah inside out, ada outside in. Gitu ya. Nanti saya punya contoh yang cukup menarik ya dari outside in. Dari teman-teman panitia nanti. Boleh ya? Nanti saya minta contoh. Kemudian yang ketiga adalah hybrid gabungan dari poin 1 dan poin 2. Gitu ya. Jadi gini. Kita flashback bagaimana nemuin idenya itu harus ada problem. Untuk nemuin problem dapatnya apa nih? Hidup saya sudah punya banyak masalah, Pak. Kalau gitu hidup saya aja Pak dijadikan solusi. Ya nggak gitu juga gitu ya. Apa? Tadi caranya observasi lingkungan. Kalau nggak observasi lingkungan, pakai produk yang sudah ada tapi direview. Apa sih kekurangannya, diferensiasinya apa? Itu 2 hal. Udah dapat permasalahannya. Sekarang bagaimana permasalahan itu bisa diobservasi yang tadi menjadi ide bisnis dengan 3 cara. Low hanging fruit, market gap theory, dan gabungan ketiganya. Ya, aman ya sampai sini. Lanjut. Nah, teman-teman yang tadi bilang tahu atau tidak tahu gitu loh, ini lebih detail, ya lebih gamblang ceritanya ya. Orang metik buah-buahan dari pohon dari level ke bawah. Pada pohon itu buahnya ada di atas. Tapi dia mengambil yang memang ada di porsi yang dia bisa gapai dengan dirinya sendiri tanpa harus menggunakan support, menggunakan media lain, meminta bantuan orang lain, tapi mereka bisa lakukan dengan apa yang bisa lakukan dengan mudah. Ya, mengambil buah yang paling dekat dengan kamu, walaupun sebenarnya kita juga bisa mengambil buah dengan tangga, tapi kan kita butuh effort. Jadi namanya ilustrasi low hanging fruit adalah tanpa effort. Tanpa effort itu artinya gitu. Ya udahlah, apa yang gua paham, apa yang gua ngerti, itu dulu yang gua kerjain. Gitu ya. Jadi dalam teori bisnis, kamu bisa menyelesaikan suatu masalah yang mudah terlebih dahulu, yang memang kalian bisa kuasai, ya, yang di depan mata,
sebelum ke masalah yang lebih kompleks. Itu namanya low hanging fruit theory. Ya, dari masalah-masalah yang ada, kamu bisa tahu kayaknya yang ini bisa langsung dipecahkan solusinya, implementasi. Kenapa? Karena saya paham, saya punya kemampuan, saya ngerti itu. Itu yang namanya low hanging fruit. Ya, paham ya sampai di sini ya. Kita ada contoh kasus studi kasus. Bagaimana kita bisa tahu insight out? Tadi saya cerita, apa yang kita kuasai? Saya kuasainya mengenai gini, saya ngerti mengenai digital marketing. Saya ngerti, saya senang bikin makanan, saya senang bikin kue. Saya suka dengan fashion, gitu ya. Kemudian apa lagi? Saya suka dengan otomotif. Saya suka mendesain, gitu ya. Apapun, saya suka reading. Nah, itu yang kita kuasai. Nah, apakah problem-problem yang tadi kita temukan melalui observasi tadi maupun dengan itu, ada hal yang bisa kita lakukan nggak sesuai kemampuan kita? Itu yang kita lakuin dulu, itu yang kita sukai dulu. Nah, kalau kita sudah tahu, oh saya mampunya ini, tapi kita juga di sisi lain kita mesti paham, apa sih kelemahan kita yang nggak bisa kita lakukan terhadap satu problem yang kita temukan. Ya, jadi selain kita tahu kelebihan kita, apa yang pun kita ketahui, kita juga mesti tahu sebenarnya kelemahan kita untuk menjalankan ini di luar yang saya mampu apa. Nah, itu namanya mirroring, kita mesti saling tahu. Kita paham diri sendiri itu kan kita nggak harus paham yang baik-baiknya aja, yang bagus-bagusnya aja. Tapi kita juga harus paham hal-hal yang memang menjadi kelemahan kita. Itu artinya kita bisa merefleksi diri sendiri. Low hanging fruit-nya di sana. Ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, kenapa kalau menggunakan inside out strategi ini baik gitu ya? Kenapa? Karena menghemat waktu dan biaya. Kenapa menghemat waktu dan biaya? Kita nggak perlu lagi melakukan survei atau melakukan extra effort lainnya. Kenapa? Karena saya sudah paham kalau digital marketing. Waduh, saya juga kuliahnya digital marketing gitu ya. Kalau mengenai software komputer, saya juga kuliahnya di software komputer, udah ngerti. Udah paham, jadi nggak perlu lagi bayar orang, nggak perlu lagi melakukan apapun karena kalian sudah paham. Ya, yang kedua, kalian ngerti dan paham, ya dengan skill kalian bisa melakukan diferensiasi, melihat satu barang. Kayaknya kalau setahu saya belajar, setahu saya ngerti, ini produknya masih ada perlu bisa diimprove nih. Jadi produknya atau jasanya bisa di-develop. Kenapa? Karena yang saya ngerti, yang saya paham adalah nggak seperti ini. Gitu ya. Satu, menghemat waktu dan biaya, yang kedua bisa memberikan diferensi. Kalian suka melakukan itu. Saya suka masak nih, udah tahu kalau misalnya memasukkan rasa mau manis itu ada sekian ons, mau asin mau kecap manis kan udah ada ramuannya. Tapi ketika kalian pindah makan di salah satu restoran kan kalian nyicip, ini kok kayaknya kurang ini ya, kok kalian kurang itu ya. Nah, itulah caranya. Kenapa? Karena kalian bisa melakukan diferensi berbeda karena kalian paham. Ya, jadi fokus pada kemampuan dan skill yang dimiliki. Ya, sebelah kanan atas kita pakai contoh Netflix. Teman-teman sekarang udah ngerti Netflix. Netflix itu apa? Kenapa saya mengambil Netflix sebagai salah satu contoh? Ya, karena Netflix itu awalnya adalah perusahaan penyewaan DVD. DVD itu kalian tahu-tahu masih nggak tahu ya, yang lahir tahun 2000-an masih paham DVD nggak? DVD kan salah satu alat ya, kaset ya. Sekarang kan belum zaman streaming seperti sekarang. Dulu saya masih mengalami itu DVD. Nah, dia itu sewain, menyewakan DVD ke orang. Jadi orang tuh mesti datang ke tokonya dia. Dia buka beberapa cabang. Dari jauh-jauh kalau mau mendapat hiburan mesti datang dulu ke tokonya dia atau dia kirim perlu waktu gitu. Jadi kalau kita mau nonton film ini mesti nunggu 2-3 hari kalau deket. Kalau jauh bisa 1 minggu gitu ya. Kalau rumahnya jauh dia nggak punya mobil dia mesti jalan kaki datang berapa jam ke Netflix untuk bisa sewa. Ketika udah sewa udah selesai mesti balikin lagi. Nah, akhirnya ada masalah lah di sana gitu ya. Tapi karena si Netflix ini adalah punya kemampuan dan skill dalam hal memberikan hiburan film gitu ya. Dia tetap melakukan diferensiasi produk gitu ya karena ada masalah, tapi tetap berkecimpung di dunia hiburan atau film. Akhirnya dia terpikirlah dengan bertambahnya jaringannya dia yang makin besar. Ini kan dulu awalnya dari Amerika. Akhirnya dia memikirkan satu teknologi apa sih yang bisa dilakukan. Akhirnya dia pakai namanya dulu order. Sebelum ada streaming mereka ordernya online. Ordernya bisa online. Habis selesai order online dia kirim pakai pos. Jadi orangnya nggak harus face to face lagi datang, gitu ya. Nah, habis selesai order online, ya, apalagi dipikirkan dengan memajunya teknologi yang makin baik, ada televisi. Akhirnya dia kerjasama dengan televisi. Kerja dengan televisi untuk film-film, berkembanglah yang namanya televisi itu pakai jaringan nirkabel seperti sekarang.
Ketika sudah berkembang menjadi nirkabel, akhirnya dia paham kenapa kalau sekarang nggak perlu lagi kalau mereka mau nonton film-film yang bagus-bagus, nggak usah lagi pakai fisik, pakai nirkabel. Perkembangannya itu seperti itu. Selama 25 tahun Netflix berdiri, sampai tahun kemarin sudah ada di 200 negara. Ya, itu hebatnya. Kenapa? Karena mereka menggunakan inside out strategi. Mereka tidak berpindah jalur sebenarnya. Melakukan diferensiasi, iya. Ya, kalau pindah jalur adalah Netflix sekarang usahanya adalah hiburan, akhirnya mereka dagang makanan. Itu namanya pindah jalur. Tapi kan ini nggak pindah jalur ya. Nah, pindah jalur jadi tetap aja, tapi mereka melakukan diferensiasi sesuai keahliannya mereka. Ini salah satu contoh Netflix yang saya bawakan, ya, biar teman-teman lebih paham. Oke. Ada studi kasus lagi. Ya, ada studi kasus. Studi kasusnya apa? Ya, contoh, saya suka masak makanan sehat, gitu ya. Representasikan cita-cita mau jadi nutrisionis, gitu ya. Berarti punya kemampuan apa sih? Kalau mau dijadikan ide bisnis, kemampuannya adalah sebagai nutrisionis kita produksi makanan sehat. Tapi kita juga mesti paham digital marketing, karena sekarang semuanya jualannya sudah online. Jadi, tapi dia orang nutrisionis suka masak, tapi dia tidak paham. Tadi saya bilang, low hanging fruit insight theory adalah selain kita paham apa yang kita bisa dan kita miliki dan kita jago, kita juga mesti tahu kelemahan kita apa. Itu karena itu jadi saling penyeimbang ya kemampuannya ya. Kemudian kita bisa tahu juga sumber daya atau SDM apa sih, resources apa yang kita butuhkan. Kalau masak, ya dapur alat masak. Tapi kalau digital marketing, punya alat-alat baik itu software maupun hardware-nya. Ya. Nah, ini dua hal ini mesti digabungkan jadi satu. Kekuatannya. Kekuatan bahwa kita suka masak, kita tahu makanan-makanan sehat, itu idenya, dan kita mau coba dagang atau menemukan satu ide bisnis. Tapi kita juga butuh bantuan teman-teman atau rekan lain yang bisa bantu kita di bidang apa sales dan packaging untuk informasi segala macam. Akhirnya timbullah satu ide bisnis. Ini contoh aja ya, salad bar ABC namanya. Motonya apa? Sehat dan berkualitas. Kenapa? Karena suka masak, udah ngerti. Low hanging fruit kenapa? Karena dia suka masak. Mau bikin ide bisnis, tapi dia tahu lemahnya apa. Nggak ngerti mengenai sales dan packaging dan digitalisasi. Boleh cari partner. Ya, hidup itu selalu berpartner. Ya, ini contoh low hanging fruit atau inside out. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang mau tanya boleh aja di chat gitu ya. Nanti selesai sesi kita baru coba get back lagi untuk saya bisa bantu jawab. Lanjut ya. Nah, yang kedua adalah market gap theory. Ini cukup menarik, outside in. Outside itu kebalikan dengan inside out. Kalau inside out, low hanging fruit dari sesuatu yang kita paham, kita sesuatu yang kita ngerti dan kita melakukan. Misalnya orangnya suka bengkel, akhirnya buka bengkel gitu ya. Tukang supir yang suka setiap hari, setiap pagi menyuci mobil majikan, dia punya majikan, punya mobil 3 atau 4 gitu ya, rumahnya besar. Setiap pagi dia nyuci tempat mobilnya. Pagi nyuci, sore nyuci gitu ya. Akhirnya karena udah ngerti nyuci mobil dari mobil yang jelek sampai mobil bagus, dia buka usaha apa? Usaha pencucian mobil. Gitu ya. Itu udah inside out juga salah satu contoh. Gitu ya, karena dia paham itu. Nah, outside in ini sesuatu yang memang kita nggak ngerti, kita tidak paham, kita tidak ahli. Tapi di luar sana celah pasarnya ada, trennya ada gitu loh. Tapi kita nggak ngerti. Itu bisa dijadikan juga. Ketika kalian tadi melakukan observasi di lingkungan gitu ya, atau di salah satu produk, kalian tahu nih, ini ada problem. Ada solusi yang bisa dipecahkan dan solusi ini cukup valuable atau punya nilai untuk bisa diimplementasi. Kalian pecah lagi. Problem-problem ini saya punya nggak kemampuan itu? Saya punya nggak skill itu? Kalau ada, oke. Saya bisa jalanin part ini ya. Saya nggak ngerti, saya cari. Oke, jalanin tuh ide bisnis. Ada lagi, ini keren loh. Ya, celah pasarnya ini. Ada tren yang lagi bagus nih. Tapi gue nggak paham. Nggak ngerti masalah itu tuh. Tapi ini punya pangsa pasar. Problem yang bisa disolusikan gitu ya. Nah ini nih contoh. Contoh tadi gitu. Pak Fajar juga tadi pagi juga ngomong mengenai Gojek. Sekarang pertanyaan saya, apakah Pak Nadiem Makarim Nadeo adalah seorang tukang ojek kah dia? Bukan, teman-teman. Dia bukan tukang ojek. Tapi kenapa dia bisa membuat yang namanya bisnis Gojek? Kenapa? Ya karena dia melihat ada kebutuhan. Kenapa Gojek tidak ditemukan oleh seorang tukang ojek pangkalan di depan rumah kita misalnya? Ya.
itu kan yang inside out tapi bukan oleh Nadiem Makarim yang memang notabene dia bukan tukang ojek, tapi dia adalah melihat ada peluang. Peluang itu bisa dilihat dari dalam maupun dari luar ya. Kalau teman-teman tahu sebenarnya di Indonesia bisnis yang namanya transportasi online itu Gojek bukan yang pertama, karena udah pernah ada Uber dulu di tempat lain gitu ya. Tapi Ubernya itu yang tadi Pak Fajar bilang tadi pagi, dia kan hanya pakainya apa mobil. Indonesia lebih banyak motor. Itu yang membuat men-trigger si Nadiem Makarim itu membuat yang namanya Gojek, karena dia melihat juga ada kebutuhan di sana gitu ya. Nah itu salah satu yang namanya outside in gitu ya. Jadi kalian paham ya. Jadi dia tidak paham dia bukan tukang ojek. Mungkin juga dia nggak bisa bawa motor atau nggak ngerti on the motor seperti apa gitu ya Pak Nadiem gitu ya. Tapi dia tahu bahwa itu ada potensinya. Gitu ya. Kalau mungkin dia ngerti dia tukang ojek dan dia ngerti reparasi motor, mungkin dia akan bikin bengkel apa gitu kali ya, bukan jadi Gojek sekarang ya. Jadi kita mengamati apa yang diinginkan klien sebelumnya untuk menemui. Jadi kita mengamati, mengenal apa yang dibutuhkan konsumen di pasar. Ya, itu outside in. Bagaimana cara mencari celah pasar? Tadi ide cari celah pasar yang di luar tadi ya. Kita bisa tahu spesifik market apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Contoh industri pakaian bayi, karena hanya bayi bisa menggunakan, berarti kita mau bahwa di luar itu kayaknya kebutuhan untuk barang-barang untuk bayi itu masih oke loh. Anak-anak masih oke loh. Kenapa? Karena manusia tetap bereproduksi. Jadi selalu pasti ada bayi-bayi, anak-anak baru yang setiap tahun pasti muncul. Jadi itu kan butuh gitu ya. Nggak, ya kan? Kecuali ada orang yang ini, oh nanti anak yang udah lahir pakai baju bekas kakaknya ya gitu ada, tapi kan tetap ada masanya gitu ya. Jadi itu masih ada pasarnya. Kemudian yang di tengah, yang kedua adalah menirukan bisnis ulang dari luar negeri. Nah ini yang tadi dibilang nih, Nadiem Makarim melihat ada Uber di luar, dia coba meniru dan menciptakan ulang. Ya, ada namanya ATM. Kalau teman-teman tahu zamannya Tung Desem Waringin, itu Tung Desem itu salah satu motivator yang cukup terkenal gitu ya di zaman masanya saya gitu ya. Kalau teman-teman tahu, sekarang dia sudah cukup senior, namanya ATM. Teman-teman boleh ingat ya, ATM. Singkatannya apa? Teman-teman tahu nggak? Tung Desem Waringin itu pernah bilang ada salah satu yang istilah suka kalau dia ngajar motivasi dia selalu bilangnya ATM. Teman-teman tahu singkatannya ATM dari seorang motivator Tung Desem? Panitia juga boleh jawab kalau pernah dengar. ATM. Bukan anjungan tunai mandiri pastinya, ya. Kan tentang saya orang bank gitu ya, ATM bukan. Ada yang jawab ya? Coba di chat. Ntar saya buka chat ya. Amati, tiru, modifikasi. Thank you. Betul. Ya, amati, tiru, modifikasi. Dulu Tung Desem itu pakai ini nih. Tanda sebegitu. Jadi betul kita harus pakai ATM. Jadi apa yang dilakukan Nadiem itu dia amati, dia tiru, dia modifikasi. Supaya kita yang namanya plagiat itu kita benar-benar menyontoh sama sekali. Tapi kalau kita pakai ATM kita modifikasi, gitu ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu, ya. Contoh Mixu yang sekarang beredar di mana-mana itu juga salah satu meniru dan menciptakan ulang bisnis dari luar negeri yang ada di China sana dia bawa ke Indonesia, ya itu Mixu. Nah, kemudian terakhir adalah pelanggan dapat mengidentifikasi. Ya, ada yang pertama adalah market yang sangat spesifik karena memang pada kebutuhan di sana kita benar-benar fokus. Yang kedua adalah kita melihat sesuatu yang di luar karena sekarang faktor era globalisasi kita bisa copy paste dengan ATM, berarti tiru modifikasi. M-nya itu penting ya modifikasi ya. Kemudian yang terketiga itu adalah kita bisa tanya langsung apa sih yang mereka mau dan mereka mau butuhkan. Ya, ini udah BAU sebenarnya yang ketiga. Ya. Nah, teman-teman tahu nggak ya kalau saya tadi sempat bilang bahwa inside outside ini saya mau kasih contoh gitu ya. Ya, ini Bang Haidar ini ya, Kak Haidar ini sudah sebagai salah satu dirinya itu menurut Haidar ide kamu Kakasan itu ide yang mana? Inside out apa outside in? Nya inside out. Ide Kakasan itu inside out, bahwa kamu paham, kamu bawa keluar, atau outside in? Kakasan. Oh, outside in. Outside in, betul ya, outside in ya. Karena seorang Haidar ini bukan fashionable, nggak ngerti fashion, nggak ngerti apa segala macam, tapi dia melihat ada celah segmen yang bisa di-develop, gitu ya Haidar ya, betul ya. Karena dia melihat di sana bahwa produk baju-baju etnik gitu ya, dan kesempatan itu untuk bisa berbagi mengambil salah satu poin dari Nusantara gitu ya.
untuk bisa di develop itu adalah salah satu peluang pasar yang belum ada. Pasarnya sebelah kiri tadi, spesifik niche, gitu ya. Ya. Dan dia juga punya pelanggan. Nah, ini namanya yang tadi yang dibilang Haidar adalah outside in. Dia tidak paham, dia nggak ngerti, tapi dia lihat ada celah pasar. Itu yang dia tangkap menjadikan ada problem gitu ya. Kemudian ada solusi untuk menciptakan satu produk. Gitu ya. Benar ya Haidar ya? Klop sebenarnya outside in. Ya. Karena saya udah kena Haidar, dia tidak paham itu namanya fashion bikin ini sebenarnya gitu ya. Taunya jadi aja gitu ya. Tinggal di drop penjahit. Ya itu salah satu contoh tadi. Teman-teman boleh follow Kakasan Fashion Store yang ada di IG sambil jualan. Ya. Ini salah satu contoh bisnis yang atau ide. Nah, idenya Kak Haidar ini sudah menang di mana-mana, kalau teman-teman tahu. Ya, ide Kakasan Fashion Store, nah, itu just ide loh, ya. Ini lagi tahap pengembangan implementasi sebenarnya gitu ya untuk menuju monetisasi nantinya. Tapi hanya cuman ide aja, ya. Mau cari uang sebenarnya dari ide udah bisa cari uang gitu ya. Kan orang bilang gitu, jadi ide cari uang dulu untuk jadi modal bisa juga. Tapi ide yang memang sudah diakui bahwa ide ini cukup bagus. Padahal idenya itu bukan berangkat dari saya sendiri ngerti loh. Apalagi kalian ya yang benar-benar paham diri sendiri gitu ya. Know who I am gitu ya, kelebihan saya apa dan klop dengan problem yang ada di luar. Jadi kan itu ide bisnis, itu lebih keren lagi sebenarnya. Kalian kan bisa lakukan low hanging fruit. Udah nggak perlu lagi melakukan bingung-bingung kalau melakukan sesuatu gitu ya, dari sorry ya. Jadi kalau udah bingung nih mau kemana gitu ya, ini minta bantuannya lebih banyak orang. Tapi kalau kalian udah paham, coba deh digali kelebihan kalian apa, masalah di luar apa, klop-klopin. Ketika klop bikin ide bisnis, ya untuk bisa tahu ide bisnis itu diterima apa enggak, masukin aja ke kompetisi-kompetisi biar yang nilai itu orang-orang yang lebih paham. Ya, tadi Pak Fajar bilang tanya minimum 50 atau 60 orang tuh pakai Google Form lah, gampang kan, gitu ya. Atau misalnya pun nggak dapat ide, sekarang pakai apa sih? Google Trend, Google Analytics, ChatGPT. Nah, itu udah zaman-zaman kalian itu sudah serba instan gitu loh. Ya apalagi sebenarnya. Zaman saya mana ada itu yang namanya ChatGPT, mana ada itu yang namanya apa namanya? Pakai Google Form. Dulu lagi saya bikin skripsi, pakai form satu-satu saya bagiin, saya tulis lingkarin ABCD gitu ya. Pulang sampai rumah gitu ya, satu-satu saya tabulasi, coba bayangin. Itu zaman dulu tahun 90 apa 93 tuh. Ya. Paham ya teman-teman ya yang celah pasar ya, yang tadi yang outside in sama inside out. Next. Ya. Nah, oke. Nanti kita bahkan peluang tersedia, trennya apa yang kita bisa hadapi. Tadi kita udah bahas di les sebelumnya, saya udah cerita udah ke depan gitu ya. Terus bagaimana kita dapat melayani kebutuhan pasar supaya lebih baik gitu ya dibanding dengan kompetitor tadi. Ya, tadi kita udah kasih beberapa contoh. Jadi ini contohnya. Jadi find market gap. Bagaimana kita memanfaatkan peluang yang tersedia, apa trennya yang sekarang ada dan bagaimana kita bisa mengambil solusinya. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa serve the market lebih baik dibanding kompetitor, gitu ya yang tadi. Oke, sekarang jadi kalkulus untuk yang tadi outside in. Kalau tadi saya cerita ada yang tadi Kakasan Fashion segala macam, kita coba yang market. Ada lagi nih di luar yang kata teman tahu masa pandemi gitu ya. Orang memanfaatkan bisnis pada saat pandemi itu termasuk outside in. Salah satu problem yang memang muncul, mereka nggak ngerti masker, nggak ngerti bahan, nggak ngerti namanya bikin hand sanitizer gitu ya. Tapi mereka tahu ada kebutuhan karena lagi ada problem tren di sana. Akhirnya mereka berusaha untuk apa? Cari monetisasi, cari untung atau cari ide bisnis. Ya, kalau nggak bisa produksi, mereka impor, gitu kan? Nah, kalau yang dulunya produksi sabun cair atau sabun mandi, karena mereka punya bahan bakunya itu alkohol, mereka bikin sanitizer. Banyak sekali orang-orang yang nggak punya pabrik akhirnya bisa jadi pengusaha. Kenapa? Karena mereka impor. Banyak sekali produsen-produsen yang nggak memproduksi masker gitu ya. Dulu ada beberapa perusahaan-perusahaan baju gitu fashion yang memang nggak pernah bikin masker, tapi kalau mereka punya bahan baku kain mereka bikin masker ya. Ada juga perusahaan-perusahaan kosmetik ya yang memang kalau kita ngomong kosmetik mereka punya bahan baku alkohol, mereka nggak pernah bikin hand sanitizer karena itu bagian dari Unilever misalnya. Tapi akhirnya mereka perusahaan kosmetik akhirnya berusaha untuk menciptakan bisnis baru berdasarkan apa? Market gap
dari tren yang ada. Akhirnya mereka bikin tuh yang namanya hand sanitizer. Nah, karena permintaan melonjak. Itu salah satu contoh. Jadi kita mesti sangat aware terhadap kejadian apapun yang ada di lingkungan kita maupun yang ada di dunia ini. Dan kita bisa tahu sekarang trennya lagi kemana. Itu bisa jadi salah satu ide bisnis, gitu ya. Banyak sekali informasi yang kalian bisa dapetin. Ya, itu salah satu contoh. Dan yang lain lagi ketika pada saat pandemi adalah kita nggak datang lagi untuk makan di restoran. Kalau kita makan di restoran kan pakai piring. Mereka cuci piring bisa dipakai lagi, cuci piring sendok bisa pakai lagi. Tapi karena mereka market pandemi, mereka nggak datang ke restoran, apa yang kejadian? Kejadian adalah mereka mesti pesan makanan. Kalau pesan makanan nggak mungkin piring restoran dibawa ke rumah, ya nggak mungkin sendok restoran dibawa ke rumah gitu. Akhirnya mereka pakai apa? Pakai pembungkus dan alat-alat makan yang apa? Yang bisa didaur ulang. Makanya peralatan untuk packaging, food packaging segala macam pada saat pandemi itu juga melonjak, jadi melonjak. Ya, cukup banyak nasabah-nasabah saya pada saat pandemi itu yang namanya packaging itu sampai nggak tidur 24 jam. Kenapa? Karena produksinya sangat melimpah. Nah, cuma bikin kotak-kotak gitu ya dari kardus gitu, dari kertas gitu ya, itu sangat membludak gitu ya, mereka kayak mendadak pada saat itu. Jadi UMKM itu sangat dibantu pada saat pandemi ya. Oke, ini salah satu studi kasus untuk yang outside market gap. Jadi teman-teman baik lagi tadi ya, saya selalu melakukan sebelum berjalan lebih lanjut gitu ya, saya coba refresh lagi tadi bagaimana menemukan ide. Cara menemukan ide adalah kita mesti find the problem first. Problemnya apa dulu. Nah, bagaimana mendapatkan untuk menemukan problem adalah tadi pakai observasi. Ya, selain melakukan observasi untuk menemukan ide, kita bisa melihat produk atau jasa yang sudah ada. Ada nggak sih kekurangan yang bisa kita improve? Tadi gitu ya. Itu. Nah, setelah kita udah dapat problemnya, bagaimana problem itu bisa dijadikan ide? Idenya ada 3 hal. Ya, jadi kita dulu yang pertama low hanging fruit theory. Problemnya itu ada nggak sih yang nyangkut dengan apa yang saya bisa paham atau bisa saya kerjakan lebih dahulu? Itu dulu bisa jadikan ide. Yang kedua, dari problem yang ada, saya nggak paham, tapi di market ada kebutuhan itu dan cukup punya potensi. Akhirnya kita mesti belajar lain atau mencari partner untuk bisa menjuruskan ide tersebut. Gitu ya. Nah, yang ketiga tadi itu yang outside. Yang ketiga adalah bagaimana menggabungkan antara inside dan outside. Apa yang kita paham dan apa yang menjadi market trend. Seru nih ya. Kita kasih contoh. Industri hybrid pakaian. Ya. Jadi ingin kita tahu nih, kita kali teman-teman misalnya contoh punya skill tentang apa? Kalau tentang baju gitu ya, tentang skill ngerti tren, ngerti mode gitu ya, tahu sekarang apa yang disukai oleh anak-anak milenial, bajunya seperti apa gitu ya. Kemudian juga tahu mengenai bahan baku tekstil. Tujuannya apa? Tujuannya ingin punya pakaian yang marketnya lebih spesifik gitu ya. Jadi saya apa? Untuk orang-orang yang mempunyai tubuh besar atau ukuran yang cukup besar. Ini kan udah cukup ya spesifik. Tapi nggak mau yang bahannya itu gerah dan nggak mudah luntur. Low hanging fruit apa? Saya ngerti tekstil, saya ngerti mode. Cuman saya mau produksi untuk orang-orang dengan spesifik tertentu. Tapi saya nggak ngerti kalau misalnya sudah seperti ini gimana untuk marketingnya segala macam. Nggak apa-apa, cari partner karena kelemahannya pakai digital marketing. Udah, kita pindah ke kolom kiri. Itu dulu ya. Jadi paham mengenai mode, ngerti bahan, terus punya market spesifik yang mau dicapai gitu ya. Nah, kita ke kiri. Artinya apa? Mulai dari market cap di industri. Orang-orang yang sekarang memproduksi ya bahan baju-baju untuk yang bertubuh besar itu kadang-kadang apa pakainya gerah, nggak sesuai dengan tropis. Orang udah kalau memang badan besar kan cepet ini ya, atau ya ini mungkin intermezzo. Jadi dia mau yang lebih simple, lebih enak bergerak segala macam gitu ya. Terus size-nya itu kadang-kadang nggak ramah gitu. Ukuran yang besar-besar itu memang tidak ada. Padahal sebenarnya potensi itu ada gitu ya. Makanya berapa tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ada tuh khusus tuh barang-barang baju untuk big size. Tapi itu ada yang beli kok gitu ya. Kemudian kualitas juga mesti agak bagus. Kalian paham mengenai bahan baku tekstil, kalian mau udah bahannya tidak cepat luntur gitu ya, untuk pemakaian berulang-ulang. Nah, temulah itu. Kalian paham, marketnya juga ada, atau marketnya kalian bikin spesifik gitu ya, dari luar kebutuhannya ada gitu ya. Bikinlah satu ide bisnis yang namanya homeware. Dengan moto all size welcome, mulai dari yang paling besar sampai paling besar. Paling kecil sampai dengan paling besar. Jadi paham mengenai mode fashion, paham mengenai bahan baku, ada market gap. Market gapnya apa tadi? Market gap yang cukup spesifik adalah untuk
orang-orang bertubuh besar. Itu salah satu contoh mapping. Banyak sekali kita bisa dapatkan contoh-contoh mapping di luar mengenai yang gabungan kedua metodologi ini. Ya, tadi 3, inside out, outside in, dan melakukan hybrid. Yang paling cocok yang mana? Tergantung kalian mau melakukan yang mana. Pakai inside out nggak apa-apa, asal kalian tahu dan kalian paham dan udah pede jalani. Outside out, Pak, saya tahu di marketnya ada, cuman saya nggak ngerti. Boleh nggak saya cari partner? Nggak apa-apa, belajar lagi, kasih tahu lagi. Orang-orang tadi saya bilang, bukan produsen, nggak punya pabrik masker, tapi bisa jadi pengusaha masker dengan cara mereka import atau jadi reseller karena kebutuhan begitu banyak, gitu ya. Atau yang tadi yang ketiga nih, bersama yang slide ini, mapping antara yang kalian paham dan memang ada kebutuhan. Itu paling keren sih menurut saya. Kalian udah paham dan ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan, karena kalian melihatnya tidak spesifik, coba dikerucutkan lagi. Spesifiknya apa sih? Oh, spesifiknya ini. Sesuai nggak sesuai? Oke, cobalah dibikin idenya itu, dirancanglah idenya. Muncullah ide-ide seperti itu. Ya, kita refresh ya. Oke, sekarang next. Nah, ini part terakhir. Tadi dapat pertama tadi bagaimana menemukan ide, kemudian bagaimana kita bisa implementasi ide itu jadi implementasinya dengan cara tadi. Yang terakhir adalah kalau idenya sudah ada, cara tahu bagaimana implementasi adalah outcome dari ide itu apa sih? Kalian paham ya? Tadi kita sudah belajar bagaimana menemukan problem. Habis menemukan problem, kita menemukan ide. Gitu ya, cara menemukan ide tadi ada 3 tuh, long hanging fruit, kemudian inside out, segala macam ada gabungan ya. Cara mendapatkan ide dengan problem, observasi maupun produk yang sudah ada. Kalau udah dapat idenya, udah dapat solusinya, kira-kira outcome dari ide dan solusi itu maunya apa sih? Teman-teman boleh nggak kasih chat dulu di bawah sebelum saya lanjut. Kita sambil refresh dulu, kira-kira tulis di komen. Setelah ada ide bisnis, hasil yang mau disampaikan, solusinya juga udah ketahuan, solusinya seperti ini gitu ya. Dan hasil mau dicapai apa sih kalau udah punya 2 hal tersebut? Kepikirannya apa nih? The business idea outcome. Outcome yang mau didapetin apa? Boleh chat? Tadi saya udah ngomong hampir 25 menit nggak berhenti tadi. Sekarang giliran kalian yang memberikan respon. Kita tunggu ya 2-3 menit ya. Saya ke belakang dulu sebentar. Teman-teman boleh ya cari kasih ide, gak apa-apa. Pak, saya udah punya ide kayak gini-gini. Outcome yang mau saya lakukan adalah ini. Outcome dari ide dan solusinya adalah sebenarnya tujuannya ini gitu. Gak apa-apa. Kita saling share, kita coba diskusi sebelum kita masuk ke materi penutupan ini nih. Yang tinggal beberapa slide. Ya, saya off dulu 1 menit. Izin Pak, untuk pemaparan materi 5 menit lagi Pak. Oke guys, silahkan Ada nggak? Yuk chat yuk. Pengen tahu kalau kalian masih nyala atau masih on cam gitu ya di ujung sana gitu ya. Ada nggak ide bisnis yang tadi kita udah cerita, kita bahas outcome-nya apa sih yang mau dicapai? Apa? Kepikir. Kalau udah punya ide, punya ini apa yang orang udah punya ide solusi bisnis itu yang mau dicapai apa sih? Kata Rido keuntungan Pak. Dijawab di Keuntungan, chatnya. betul. Keuntungan. Ada lagi Profit, selain Pak. keuntungan? Ada yang Pak, profit. saya kalau udah punya ide, udah punya yang saya cari bukan keuntungan apa, saya mau FYP Pak. Supaya TikTok saya FYP, nggak apa-apa, nggak salah. Kalau FYP kamu bisa jadi influencer gitu ya, nggak apa-apa. Tujuannya FYP Pak, kenapa? Karena sekarang lagi happening Pak. Kalau main TikTok ke FYP itu kayak bukan makan nasi tanpa garam Pak. Oke, gitu ya, mau ngejar FYP. Ya, betul tadi bilang gitu ya. Jadi tinggal 5 menit kita gas ya. Yes, Pak. Inovatif outcome diharapkan ada 2, solution centric dan monetisasi. Ini 2 penting ya. Kalau kalian udah punya ide, udah bisnis, kalian memastikan bahwa itu ada solusinya, menyelesaikan masalah dan kebutuhan dari pelanggan. Apa tadi? Benar-benar mesti tahu masalah yang diselesaikan apa, kebutuhannya apa. Solusinya juga bisa bermanfaat dan kemudian bisa merepresentasi kepuasan dan kesetiaan pelanggan solusinya tersebut. Yang terakhir yang nggak kalah penting adalah monetisasi. Monetisasi apa? Memastikan bahwa usaha ide tersebut ya bisa mendapatkan pendapatan ya melalui penjualan dan performa dari bisnis kalian, nanti kedepannya performa finansial juga bagus. Percuma kalau udah punya masalah, punya ide tapi nggak bisa memberikan kebutuhan, nggak bisa memberikan manfaat,
dan nggak bisa memuaskan keinginan dari konsumen gitu ya, itu percuma. Itu namanya solution. Tapi lebih percuma lagi kalau itu nggak bisa dijadikan uang, nggak bisa mendapatkan hasil atau nggak bisa mendapatkan profit maupun revenue. Ya, artinya itu basi tuh, ya. Jadi memastikan bahwa ada pendapatan dari bisnis, bisa menghasilkan pendapatan dan bisa performa finansial. Itu penting. Outcome-nya itu yang mesti diingat-ingat, ya. Next contoh, ya, yang solution centric pengolahan sampah. Kita tahu itu kalau pengolahan sampah udah pasti sesuatu keniscayaan. Semua orang butuh pengolahan sampah, gitu ya. Tapi pasti kita tahu karena ini berulang, gitu ya, dan juga udah sering, gitu ya. Mungkin hanya untuk kasih solusi, mau dapat uang mungkin nggak terlalu banyak lah, tapi solusinya ada, ya. Kemudian atau kita mau memakai metodologi yang tadi yang outside in, ada market gap pada saat pandemi, semua orang mendadak jadi pedagang sanitizer, semua orang jadi pedagang masker gitu ya. Kenapa? Karena fokusnya memanfaatkan keadaan dan keuntungan lebih. Pada saat itu reseller teman saya juga jualan, beberapa nasabah saya juga jualan, untungannya itu profitnya sampai 50-100% loh, namanya jualan masker dan juga jualan hand sanitizer. Bayangin. Yang biasanya tuh kalau kita mempunyai usaha itu minimum 25-35 aja udah bagus di industri gitu ya. Tapi dia bisa di atas 50%. Itu namanya monetization centric. Ya. Contoh lagi, solusi sama monetisasi kita gabung jadi satu. Produsen makanan lokal atau produsen kerajinan tangan. Ya, bahwa kita tahu bahwa industri makanan dan kerajinan lokal sekarang lagi tren. Kenapa? Karena sekarang UMKM go lokal. Lokal apa segala macam, teman-teman tahu gitu ya. Sekarang namanya menggunakan barang-barang lokal itu kalau kalian buka di TikTok aja itu selalu adalah produk lokal. Ada tulisan di kanan atas ya. Itu adalah produk-produk lokal. Nah, itu sudah melakukan satu segmentasi bahwa sekarang produk lokal sekarang lagi happening. Nah, ini salah satu tips dan trik gitu ya, bahwa memang produsen makanan lokal dan produsen kerajinan lokal maupun hal-hal yang terlibat lokal yang memang diproduksi sendiri itu sekarang lagi hype gitu ya. Monetisasinya manfaatkan tren. Boleh nasional maupun ekspor gitu ya target monetisasinya. Solusinya apa? Membantu keunggulan barang import dan menginstruksi lokal supaya bisa lebih dipakai. Kenapa? Satu hal teman-teman mesti tahu. Indonesia punya 280 juta jiwa saat ini dengan orang-orang yang memang sudah produktif ya, yang kurang lebih sekitar 180 juta jiwa. Itu semua adalah target market. Kita memiliki kekayaan selain dengan yang orang sering bilang bahwa Indonesia penuh dengan SDM sumber daya alam yang melimpah, kita juga punya yang namanya apa? Konsumen yang melimpah. Kita punya jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia ya setelah Amerika. Jadi artinya Cina itu begitu bagus kandungan lokal, kenapa? Karena kalau mereka produksi, mereka dipakai sama orang sendiri aja nggak habis-habis tuh kalau di Cina. Begitu juga India dan Amerika. Artinya kita punya kesempatan untuk bisa mengembangkan untuk sekian ratus juta jiwa itu menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal sendiri. Nah, itu juga salah satu mindset tuh kalian kita bisa go lokal. Ya. Next, kesimpulan ya. Ini tinggal 2 slide lagi. Idealnya bisnis itu mesti gabungan dari kedua sisi. Nggak bisa cuma hanya memikirkan solusi tapi nggak untung. Nggak bisa kita bilang untung aja tapi nggak ada solusi. Artinya apa? Kalau cuma bisa solusi nggak untung, akhirnya bangkrut. Kalau kita hanya mikirkan untung nggak ada solusi, oke, kita bisa go up di 1-2 tahun pertama. Tapi kalau customer itu nggak merasakan ada solusi, akhirnya bisnis kita juga akan rontok juga. Ya, jadi kita yang poin nomor 2, bisnis bisa memberikan profit dan juga ada masalah yang bisa kita selesaikan secara bermanfaat dan bisa berkontribusi. Ya, yang ketiga, ide bisnis tidak akan memberikan outcome yang diharapkan jika menawarkan solusi. Tanpa memberikan profit, bisnis akan bangkrut. Jadi 2 hal, solusi, berkebermanfaatan, dan juga harus ada profit. Ya. Kemudian yang terakhir, kita, ini quote yang cukup menggelitik dan cukup oke menurut saya ya dari Marx. Dia bilang ide itu nggak berbentuk jelas sebenarnya, masih di awang-awang. Tapi mereka akan menjadi jelas jika kita sudah kerjain. Yang penting jangan cuma ada di kepala gitu ya, jangan hanya berimpi aja sampai nggak tidur gitu ya. Tiap hari kepikiran itu browsing terus gitu ya, ikut kompetisi nasib tapi nggak pernah diimplementasi ya. Jadi itu akan semua apa yang kita mau lakukan akan menjadi jelas kalau kita sudah lakukan. Kalau lakukannya salah nggak apa-apa, setidaknya kita sudah belajar. Tapi kita sudah lakukan daripada kita hanya bermimpi. Itu kurang lebih penutup dari saya. Yang terakhir, good luck, selamat berjuang. Terima kasih teman-teman, sekian presentasi dari saya, selamat sore.
Baik, terima kasih kepada Pak Daniel yang telah memaparkan materinya. Eh, Selanjutnya mungkin kita akan ada Q&A atau tanya jawab. Mungkin silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, raise hand, atau enggak langsung hidupkan mic aja nggak apa-apa. Ayo teman-teman semuanya, mumpung waktunya masih ada. Ada door prize-nya guys, jadi jangan semuanya berhak mendapatkan, baik panitia juga silahkan, kecuali MC sama aku. Ayo silakan. Ya, teman-teman boleh nanya materi yang kita coba bahas gitu ya. Mungkin ada beberapa yang juga yang udah overlapping dengan 4 materi yang sebelum kalian sudah dapatkan. Ini hanya tambahan saja, ada beberapa informasi. Insya Allah mudah-mudahan bisa ada hal yang bisa dipetik atau bisa dijadikan insight gitu ya. Atau teman-teman mau nanya juga mengenai karir saya di perbankan, sekarang perbankan seperti apa juga welcome. Anything lah ya. Karena pengalaman saya 27 tahun kerja di banking ini all in saya sudah tahu. Atau ada teman-teman yang juga ini boleh di luar materi ya, misalnya kalau teman mau tanya, Pak, kerja di kalian punya misi mau kerja di banking segala macam gitu ya, atau apa, nggak apa-apa, silakan. Ini waktu ada 5 menit lagi. Atau mau nanya materi silakan. Oke, Ya, sebagai pemantik, silakan raise hand. aku mau nanya dulu Pak, sebagai pemantik. Oke teman-teman, sambil disiapkan pertanyaan terbaiknya karena jangan hilangkan momen hari ini guys. Jadi tadi pagi juga luar biasa semangatnya Mas Fajar, dan siang hari ini semangat dari Pak Daniel ya. 27 tahun belajar, teman-teman di sini belajar baru berapa tahun? Saya aja baru berapa tahun ini. Jadi saya ingin tanya Pak terkait materi ini Pak. Jadi kan kita tahu bahwa kalau misalnya ya di mahasiswa itu kendalanya ketika misalnya membuat ide itu, mereka tuh nggak tahu permasalahannya apa gitu. Jadi selalu nanya apa yang mau dibuat, nih kayak gitu. Jadi kalau misalnya dengan yang tadi tuh sebenarnya menarik ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang awam gitu Pak, kira-kira langkah apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan sehingga mereka itu bisa menemukan sebuah ide kayak gitu. Karena kalau mahasiswa itu kan biasanya kan pengennya rata-rata ya, ya kalau yang nggak ini ya pengennya singkat gitu Pak, nemu idenya menarik kayak gitu kan. Tapi mereka kan belum tahu ya, berarti banyak proses yang harus dilakukan untuk mencetuskan ide. Tapi ketika kita sebagai orang awam atau kita orang yang tanda kutip mager gitu ya, gimana caranya menemukan sifat untuk mencari ide itu sehingga ide itu tumbuh Pak, kayak gitu sih. Atau gapnya itu bisa dapat gitu sehingga dapat ide yang berlian gitu sih Pak singkatnya. Ya, thank you Haidar. Sebenarnya poin yang inside out itu adalah hal yang paling mudah dilakukan kalau kita mulai tahu, apalagi itu mager marah gelap. Mager itu kan gini, setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan diciptakan oleh Allah ya. Allah bisa bilang kalian atau kita juga punya preferensi sendiri, kita sukanya apa. Kalau kalian suka ngetik, suka nulis gitu ya, kenapa kalian nggak buka namanya open bikin CV, open bikin skripsi, atau open bikin apa gitu ya. Suka banget main komputer gitu ya, tapi bingung idenya apa. Padahal di depan mata itu udah project. Saya pinter banget bikin PowerPoint. Kenapa nggak buka jasa bikin PowerPoint? Satu slide 10.000 ke 20.000 ke, itu juga jadi salah satu poin. Ya, mulai dari mengenal diri sendiri. Apa kelebihan yang Anda punya? Mulai menjual diri sendiri. Ide itu muncul dari dalam hati dulu. Itu yang inside out. Ya, lebih baik lagi insya Allah kalau kelebihan kalian ya atau apa kalian yang kau suka ternyata di pasar ada lebih gitu. Contoh kayak dulu teman saya, dia senang banget tuh yang namanya zamannya ikan cupang yang berbagai macam gitu, yang sampai lebar-lebar yang bagus itu, dia kan hobi tuh biar cupang. Akhirnya dia buka tuh toko di depannya jualan cupang. Sambil pulang kuliah dia buka tuh usaha jualan cupang yang apa namanya, cupang yang gede-gede itu yang bagus ya. Akhirnya karena dia seneng setiap hari gitu ya, sampai diomelin orang tua, lu mainin cupang segala macam gitu ya, beli. Akhirnya dia jualan itu cupang tuh gitu ke teman-temannya dia. Itu contoh sih sebenarnya ya, karena memang lagi happening jualan ikan cupang gitu. Nah, apa sih yang kalian senang, apa yang sering kalian lakukan gitu ya setiap hari? Hobi kalian apa deh? Susah amat ya. Hobinya Pak, saya hobinya main game, saya hobinya main TikTok, hobinya saya scroll TikTok, hobinya saya bikin konten. Ya udah, mulailah ngajarin orang bikin konten. Simple as that. Simple as that. Gitu, setuju ya teman-teman? Kalau nggak
karena gini, kalau kalian nggak mulai untuk coba itu susah. Banyak sekali orang-orang hobinya apa, akhirnya hobi itu yang dijual sih. Ya, Baik, itu Pak. itu poin tuh. Jadi kalau itu mudah-mudahan message-nya dapat gitu ya, Haidar. Jadi sesuatu yang memang mulai dari sendiri dulu. Kenapa? Kalau outside itu memang butuh effort ya, butuh orang-orang yang pintar analisis, butuh orang-orang yang punya view-nya jauh ke depan gitu ya, benar-benar orang yang punya exposure mau membaca apapun gitu ya. Tapi orang yang setiap hari mager gitu ya, istilah tim rebahan ya, mohon maaf ya gitu ya, tim rebahan apa sih? Nggak mungkin dia nggak ngerti sesuatu, nggak mungkin dia tidak punya keahlian, atau dia nggak mungkin hobinya apa gitu. Hobi sulam gitu ya, bikin boneka atau apapun gitu itu juga bisa gitu loh. Jualanlah hasil sulam itu di mana namanya sekarang, di e-commerce atau apapun. Mulai dari hal kecil. Suka bikin kue gitu, kayak kemarin kalau nggak salah salah satu peserta yang lagi di Taskia saya bikinnya di Bogor, ada orang suka bikin kue, memang kue dari asal daerahnya dia. Jadi ketika dia kuliah di Padang, kalau nggak salah saya lupa, di Riau, kalau di kosan itu dia lagi senggang, Sabtu Minggu dia suka bikin kue tuh, kue khusus yang cuma ada di daerahnya dia, di daerah sana. Ini dijual laku. Nah, ketika saya melakukan coaching, dia bilang saya mau buka usaha jualan kue spesifik Padang gitu. Ya, itu ya teman-teman ya. Gak usah mikir jauh-jauh ke depan gitu ya. Karena kalian masih panjang jalannya gitu ya. Jadi kalau misalnya 2 tahun 3 tahun ternyata bisnis dan idenya nggak survive, nggak apa-apa gitu loh. Mulai lagi, nggak bisa ya. Jangan sampai kalian menyesal ketika umur udah kayak saya gitu ya. Waduh gitu ya, udah sekian setengah abad gitu ya, baru mau mulai. Nanti kalau 2 kali gagal udah 70 dan 60 tahun gitu ya gitu. Tapi kalau kalian udah masih sekian belas tahun, belum 20 gitu ya. Coba hal kecil-kecil gitu ya, dan kalau misalnya itu nanti salah, nggak apa-apa lah, masih ada sekian puluh tahun lagi untuk memulai dan berkarir lagi. Contoh aja, tapi mulai dari hobi, mulai dari apa yang dari sendiri ya, sambil dilihat mulai dari hal-hal yang kecil ya. Kata Aim gitu ya, Aim bilangnya apa, 3M Mulai teman-teman. dulu, mencoba, mulai dulu. Mulai dari hal yang Mulai, kecil, mulai iya. dari diri sendiri, Diri. mulai sekarang Iya. gitu ya. Itu sih Haidar, semoga Oke, membantu. Pak. Terima kasih atas jawabannya. Di sini selanjutnya ada Mas Weldy Fitra mau bertanya, silakan Mas Weldy. Silakan Mas. Bismillah. Sebelumnya kenapa nama saya Weldy Fitra? Suara Ya, saya terdengar kan? jelas silakan Mas. Ya. Saya pernah baca buku yang tentang apa? Judulnya Yuduyu dari Felix Sandro. Dia itu bilang eh, salah satu jenis apa? Orang dalam karir gitu itu kan ada yang dia spesialis sama dia yang generalis gitu. Nah, kalau bagi Bapak tadi kan dari perjalanan Bapak, pengalaman Bapak kebanyakan di banking gitu kan, di dunia perbankan. Jadi kalau saya ngelihatnya mungkin lebih ke spesialis gitu. Tapi kalau dalam dunia usaha gitu, bisnis, kalau menurut Bapak gitu, Bapak merekomendasikan kira-kira yang potensi gitu, yang cocok gitu untuk lebih ke bisnis itu yang dianya memang spesialis atau dia yang generalis gitu. Sip. Ya gitu, Pak. Ada lagi itu pertanyaannya. Iya, Pak. Oke, saya klarifikasi dulu ya. Memang kalau sebagai bankers, memang secara banker kalau kita melihat bahwa saya spesialis kerja di bank, iya kerja di bank gitu ya. Dan kalau pindah-pindah bank, iya pindah bank. Jujur saya ini orang yang nggak bisa diam. Saya orangnya bosenan kalau dibilang. Kalau orang dibilang orangnya ini adalah spesialis, orangnya harusnya nggak bosenan. Seneng gitu ngerjain itu. Kalau saya orangnya bosenan. That's why kenapa saya selalu 2-3 tahun atau berapa tahun saya pindah. Paling lama saya kerja di satu bank itu 5 tahun. 7 tahun pernah di Permata. Biarpun saya kerja jadi sisanya saya paling 3 tahun saya pindah, 3 tahun pindah. Jadi kalau kita ngomong di Permata saya 7 tahun. Tapi di Permata 7 tahun saya pindah 3 job desk yang berbeda, 3 profesi yang berbeda. Jadi ketika jadi sales, saya belajar dari support, terakhir saya belajar dari operation. Jadi ketika di sales, saya juga mau belajar belakang meja. Saya mau belajar mengenai service. Saya juga mau belajar mengenai operation. That's why selama 7 tahun saya di Permata, saya udah pindah 3 jabatan. Jadi biarpun saya kerja di bank, tapi saya mau belajar untuk hal-hal yang ada di bank. Kalau teman-teman lihat di bank itu kan porsinya banyak. Ada tukang ngitung uang namanya teller gitu ya. Ada tukang yang handle komplain nasabah namanya CS gitu ya. Ada orang yang memang suka bikin tooling sistem, anaknya di IT gitu ya. Kalau sistem yang drop segala macam.
ada orang ATM, terus ada tukang, ada sales yang jualan produk. Nah, itu juga itu kan berbagai macam sisi yang ada di bank. Nah, ketika saya kerja di bank selama 20 tahun, tadi kalau teman-teman lihat profil saya pernah di customer service, business web management, saya juga pernah jadi support, kemudian tadi people development juga saya pernah handle gitu ya, melakukan trainer, saya juga senang trainingin orang-orang teman-teman saya dulu di banking. Nah, itu semua saya jalanin. Walaupun dengan skupnya memang di lingkungan perbankan PT-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan pertanyaan kamu yang terakhir ini cukup menarik adalah apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa survive? Apakah itu adalah orang-orang yang apa tadi multitasking gitu ya, atau satu lagi yang spesifik. Menurut saya dua-duanya nggak ada yang benar, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, yang penting bisa dijalankan. Kalau memang kita orangnya yang memang spesifik, yang spesialis, lakukan yang spesialis, nggak apa-apa. Ya, dokter itu spesialis loh. Tapi kalau kalian mau spesialis, maksud ada yang kira mesti sejajar gitu ya. Jadi kalau kalian mau spesialis, kalian mesti punya profesi jalurnya profesi. Kalau kalian mau ngejar karir atau kelebihan kalian dari spesialis, jalurnya dari jalur profesi. Kalau saya boleh bilang seperti itu. Profesinya apa? Pengacara spesialis, dokter spesialis, nutrisius spesialis. Profesi yang dikejar. Ya, jadi kalau kalian mau spesialis, ya, artinya yang dikejar ada profesi. Spesialis spesialis mengajar mengenai wirausaha. Spesialis kalau kita ngomong bisnismen itu tidak ada yang namanya istilahnya spesialis. Paham ya? Satu mindsetnya kita. Yang namanya bisnismen tidak boleh orang spesialis. Mati aja, sorry, mohon maaf kalau saya bilang. Kalau kalian mau terjun ke bisnis dan kalian masih punya mindset spesialis, kalian tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu perubahan. Bisnis itu yang namanya bisnis apapun dijual. Apapun mesti ngikutin. Nah, butuhnya apa? Kalau kalian mau spesialis berarti jalurnya jalur profesi. Itu aja sih. Paham ya? Tapi kalau kalian mau jalurnya adalah non spesialis, ada generalis, ya udah, dagang oke. Kalian bisa jadi apapun, bukan jalur profesi. Gitu ya. Ingat spesialis, jadi pastikan kalian jalur profesi berarti cari apa? Cari stempel lah. Cari stempel apa? Cari pendidikan, cari sertifikasi, gitu segala macam berhubungan dengan spesialis Anda. Itu kurang lebih jawabannya. Terima kasih, Pak. Sip. Ada lagi teman-teman? Ya Pak, ini ada yang nanya Pak di Di chat ya. kolom chat. Oke. Modal yang terbatas lebih baik konsep ke bisnis yang sudah banyak pemainnya dengan keuntungan yang bisa diprediksi tapi cukup sulit survive akan bertahan lama seperti jualan risol, gorengan. Dan belum seperti intervensi testing HP dan sampai dengan alam Bapak gimana? Oke. Sepertinya kalau ini dengan siapa nih tadi? Maaf. Eriza, Pak. Eriza ya. Eriza, thank you. Jadi gini. Temen, kalau nggak salah tadi di modul saya sempat ngikutin modul 3 atau modul 4 ada kemarin Jumat itu berarti Jumat siapa ya kemarin ya, Haidar? Market research, Mas Reja. Market research. Nah, market research itu ada satu slide yang sempat saya lihat itu yang ngomong mengenai apa? Blue ocean dan red ocean. Teman-teman ingat? Iya. Di hari Jumat ngomongin mengenai red ocean dan blue ocean. Saya pengen itu loh. Gambarnya itu bentuknya adalah kail dan ikan-ikan. Red ocean itu masih ingat ya, tapi kita refresh ya. Makanya kita teman-teman mohon. Ini sebenarnya bootcamp ini sangat berarti dan saling berkesinambungan gitu ya. Jangan berpikir bahwa setiap pemateri itu tidak ada berkaitannya. Ya ini panitia sudah menyusun materi ini begitu bagus gitu ya. Jadi saling berkaitan. Jadi saya merefresh lagi. Biarpun materi saya nggak membawa blue ocean, tapi ini sangkut tangannya. Blue ocean sama red ocean. Teman-teman kalau pertanyaan ini saya mau tanya balik. Menurut teman-teman dari materi yang hari Jumat kalau diikutin lebih bagus kita menggunakan red ocean apa blue ocean? Tadi siapa tadi yang nanya? Eriza, boleh buka mic? Kalau ikut nggak kemarin yang Jumat sore? Nggak ikut sih Pak, tapi saya baca-baca sedikit PPT-nya aja kemarin. Ya. Menurut kamu, kalau kamu tapi ngerti blue ocean sama red ocean, coba kita refresh dulu. Apa yang dimaksud dengan red ocean? Red ocean yang sudah banyak pemainnya Pak. Kalau blue ocean belum ada. Nah, pertanyaan kamu kira-kira udah bisa jawab sendiri nggak atau perlu saya tambahkan? Belum tahu sih Pak, cuma kalau dari penjelasan Bapak tadi yang saya lihat sih itu lebih ke red ocean. Jadi inovasi dari yang udah ada aja terus kita modifikasi dikit gitu Pak.
Oke. Jadi kalau yang tadi saya bilang bahwa barangnya sudah ada dimodifikasi sedikit, modifikasinya ini yang dijadikan blue ocean. Kalau kamu tidak melakukan modifikasi itu namanya red ocean. Gitu ya Riza ya. Jadi gini, kamu lihat ada orang jualan ayam goreng gitu ya, fried chicken udah banyak sekali macam. Ya kan? Tapi kalian juga mau jualan fried chicken juga tapi dengan merek berbeda, produknya sama, itu namanya red ocean. Tapi kalau kamu mau modifikasi ya ayam tersebut menjadi apalah, misalnya ayamnya gitu ya, tapi dikasih apa contoh ayam apa ya yang cukup ekstrim lah, coba katakan ya, ayam bumbu hitam gitu kan, makanya akhirnya ingat teman-teman ada jual bebek, akhirnya kemarin ada bebek sambal hitam gitu ya, itu cukup happening juga, tapi kenapa ada dia nggak mau jual bebek benar gitu ya. Terus ada contoh misalnya orang jualan lele, ada kemarin saya lihat di salah satu berita viral di medsos gitu ya, lele penyet tapi bakar, lele bakar penyet gitu ya. Jadi disuguhkan itu di atas piring tanah liat yang dibakar dulu sebelumnya gitu. Itu kan juga salah satu diferensiasi. Ya, orang kalau makan pecel lele cuma digoreng gitu pakai sambal, enggak, dia sambal penyet dibakar yang memang benar-benar dibakar gitu. Terus ya, itu hal-hal yang menjadi blue ocean karena belum ada pasar itu. Tapi apakah orang suka apa enggak? Nah, itu perlu testing lebih lanjut. Jangan caranya apa? Caranya kamu bikin tester, terus tanya ke teman-teman dekat. Kalau saya bikin risol, tapi risolnya itu modifikasinya apa? Gitu ya misalnya. Ya, risol daging bebek kan belum ada tuh. Yang isinya daging bebek gitu. Risol daging ikan itu juga belum ada gitu ya. Atau apapun lah. Risol vegetarian yang isinya adalah kacang-kacangan gitu misalnya. Itu kan juga belum ada. Nah, tapi kualitas sama kualitas juga tetap mesti diperhatikan ya. Coba dibikin gitu ya, coba dilihat dulu, dikasih lihat dulu gitu. Kira enak nggak sih risol isi kacang tanah gitu ya? Belum ada tuh. Ya, risol isinya kacang hijau gitu itu juga belum ada tuh. Contoh ya, Risa. Nah, itu sesuatu yang namanya blue ocean. Tapi kalau kalian mau, kalau Risa bilang enggak Pak, ya kan, saya lihat teman tangga jualan risol, saya mau bikin risol tapi tanpa modifikasi. Oke, fine, itu juga nggak salah. Tapi dengan catatan apa? Kamu mesti akselerasi atau kamu bisa mengorbankan margin kamu. Kenapa? Orang udah biasa beli sana 1.003, kalau kamu mulai jualan lagi, kamu siapa? Kecuali kamu bilang, oke sana 1.003, saya jual 1.005. Orang mungkin beli sama kamu. Artinya apa? Ada cost yang perlu kamu suffer kalau kamu mau main yang namanya di red ocean, karena udah banyak. Gitu ya. Kalau kamu nggak menimbulkan, atau misalnya sana beli risol 1.003, tapi kalau kamu beli sini 1.000 tetap 3 tapi dapat gratis teh botol misalnya, gitu kan? Gitu. Nah itu mesti ada extra effort yang mesti kamu lakukan kalau kamu melakukan yang namanya red ocean. Tapi kalau blue ocean bikin sesuatu yang berbeda, tapi punya pasar dengan cara melakukan observasi dan survei dulu. Gitu ya Riza? Menjawab? Siapa menjawab? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you. Ada lagi teman-teman? Silakan teman-teman jika ada yang bertanya. Jangan Ada ini ya, Ji. kalau di Riza tuh beda waktu ya. Jadi tiba-tiba tadi denger azan ya. Beda waktu ya deh ya. Jadi jangan tuh pulang aja nih. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Rido Pak. Ya. Saya bantu baca nih. Izin bertanya Pak, apakah ide bisnis itu harus memang dari nol atau kita memang tinggal ATM saja? Bagaimana jika semua orang menerapkan metode ATM ini dalam setiap bisnisnya? Oke. Sekarang pertanyaan saya, teman-teman, ini siapa Rido ya? Rido, gini ya. Tahu ya kalau sekarang yang lagi happening apa sih, coba name it lah. Sekarang ada Momoyo, ada Mixu, ada apa lagi sih? Ada Cooler City gitu ya, banyak ya. Ya Pak. Itu ATM bukan? ATM Pak. ATM. Salah nggak? Enggak Pak. Nggak salah. Paham ya? Nggak salah kok. Ya, artinya kenapa? Kalau kamu tanya apakah semua orang tinggal ATM aja, nggak masalah kalau memang orang itu memang punya modal besar untuk bisa dijalanin. No issue. Gitu ya. Kalau misalnya mau semua orang tinggal ATM aja, oke. Nah, apakah kamu mau ngikut orang kebanyakan pakai semuanya ATM verifikasi gitu ya, atau benar-benar yang cukup jeli? Akhirnya kamu jadi peneliti yang tadi pagi Pak Fajar melakukan apa? Dia melakukan analisa dari research peneliti gitu ya. Nanti belajar juga sama Pak Nur tuh ya, karena dia kan juga peneliti itu ya. Bikin sesuatu yang benar-benar
baru, tapi kalian mesti tahu ada plus minusnya. Bahwa produk yang baru sama sekali butuh apa? Butuh apa? Butuh penetrasi yang memang jauh lebih sulit dibanding kalau sudah ada. Karena kan mengenalkan barang-barang baru yang memang butuh penetrasi, edukasi segala macam yang lebih jauh lebih sulit dibanding kalau barang sudah ada tinggal modifikasi add-on aja. Itu dua hal yang jadi pilihan. Mau mana yang lebih bagus dilakukan? Tergantung lagi apa? Kalian hobinya apa? Sukanya apa? Kelebihan kalian apa? Hobi apa yang ada di dalam diri kalian? Jangan kalian milih yang bukan ATM, bikin sesuatu yang baru, tapi kalian nggak pernah ngerti research, nggak pernah ngerti bagaimana bikin analisa segala macam. Wah, itu jangan, itu udah jatuh ketimpa kepala lagi gitu ya. Kenapa? Karena udah nggak ngerti apapun, nggak mau bikin yang baru. Tapi kalau udah baru, kita bikin. That's why kenapa kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir yang namanya bisnis apa namanya bisnis franchise itu cukup bagus gitu ya. Nah, franchise itu kan gini, orang maunya ATM, nggak mau sibuk, nggak mau repot, makanya franchise. Tapi sekarang franchise itu sudah cooling down, sudah sunset bisnisnya sekarang. Jadi orang sekarang lagi mikir apa lagi gitu, ya. Jadi no issue sih kalau mau bikin ATM. Toh sekarang di depan mata kita semuanya banyak yang ATM kok. Dan mereka bisa survive, ada yang bisa survive, ada yang enggak. Nggak apa-apa. Itu punya strategi planning yang lebih dalam lagi gitu ya. Ada materi-materi lagi bagaimana kita bisa bikin bisnis itu sukses. Satu poin sebenarnya saya kasih tambahannya. Bisnis yang sukses itu minimal ya. Kalian kalau memang mau coba bisnis, kalau kalian udah punya tahu, artinya kalian mesti hitung HPP, harga produk dan harga revenue. Profit segala macam bisnis yang mau kalian lakukan, kalau profitnya itu di bawah 25%, 25% batas minimum. Itu berarti jangan dijalani. Ya, atau kalau mau pakai 30% itu normal, ya. Mau coba diskusi lagi 25 lah. Kalau dengan catatan 25 kerjain sendiri ya. Tapi kalau misalnya udah berapa orang, udah lebih dari 2-3 orang, minimum di 35 atau 50. Kalau di bawah itu, stop, don't do that. Ujungnya pasti nggak akan survive dengan margin di bawah 20 atau di bawah 25. Apapun itu. Kalau kalian mau jadi reseller juga pastikan. Oh, ini kalau ini ada bisnis kita bikin sendiri ya sebagai produsen ya. Tapi kalau kalian mau jadi reseller atau mau jadi apa ya? Distributor segala macam ya, itu angka 20 sampai 25 masih oke diambil. Karena itu cuma reseller. Tapi kalau produsen angka yang paling bagus adalah 35, 40, 50. Itu kurang lebih. Ya, poinnya itu. Nah, untuk bisa ngitung itu ada ilmunya lagi nanti. Sip. Sip, Pak. Aman. Ya Pak, makasih Pak. Thank you. Ya, baik. Ada lagi? Jika tidak, Dulu ya. kita akan closing. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang Jam bertanya? 3 ya, udah ajan. Tadi udah ajan di mana tadi ya? Itu di Kalimantan, Pak, Eriza, Pak. Nah, Riza di Kalimantan. Riza di Kalimantan mana? Kalimantan Timur, Pak. Oh, oke, saya asli dari Kalimantan Barat soalnya. Oke, ada lagi? Ya, teman-teman ada semuanya? lagi? Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Mungkin saya balikan ke Rizal buat Ya, silakan. Terima kasih teman-teman. Ya, balikan ke panitia ya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan jawaban yang luar biasa. Mungkin itu aja yang dapat acara kita pada siang hari ini. Mungkin ada penyerahan sertifikat untuk Oke. Bapak. Silakan teman-teman dari panitia. Oh iya, Pak, Ya, sambil dari Ridho. Ridho ya? Ridho ya? Ya, Ridho. Sambil ini, Pak, boleh Ya. pilih satu penanya terbaik, Pak. Bebas kecuali saya Iya. ya, Pak. Silakan, Pak. Ini ada hadiah sedikit buat menambah effort. Oke. Boleh. Saya berikan ke Riza ya. Oh ya, Riza. Oke. Nanti Riza boleh. Riza bisa open cam nggak? Hai. Riza. Nggak bisa kayaknya dulu dia, Pak. Nah, oke, Kak Riza berarti kalau nggak bisa open cam berarti hadiahnya Berarti 10% ya. Oke. Oke, Pak, ini sertifikatnya udah ada. Terima kasih, Pak, waktunya dan kesempatannya. Maaf kalau banyak kekurangan. Saya izin SS terlebih dahulu. 1, 2, 3, cheese. Oke, once again. 1, 2, 3, cheese. Oke. Selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu.
Sebelum kita tutup, Besarin dong. stop screen dulu. Oke, stop screen dulu. Nah, kita foto bersama sebelum ditutup. Foto bersama. Oke. Nah, ini ada banyak ramean ya pada di Kalimantan namanya. Ayo. Ayo Risa, Windy sama Napa. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu dan Sama, terima kesempatannya. kasih. Wah, tadi dibuka tuh lupa. Risa, ayo foto lagi belum? Buka lagi, kita foto lagi. Ayo guys, di sini jangan Yang satu cewek arah ya. silakan Yuk, dibuka. nah. Nah, ayo 1, 2, Manis-manis nih kalau pada dibuka. 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Pak Daniel. Sehat selalu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Thank Ya, you ya, banyak Pak. Lagi di lain kesempatan. Terima Sampai kasih ketemu panitia di Haidar minggu Ridho. depan. Ya, bye. Ya, Saya off cam bye. ya. Ya Pak. Ya, Pak. Thank you guys.